Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja bukan? Hari ini Mimin akan melanjutkan cerita Dokter Jenius Selir Tak Bermoral. Selamat menikmati. Bab 151. Mata Bailey Yuyan dipenuhi dengan kekejaman. Saat itu, Bailey Hongzuang beruntung bisa lolos. Hari ini, karena Bailey Hongzuang sedang mencari kematian, dia akan mengalihkan masalah padanya. Pertunjukan Bailey Yuyan tidak begitu bagus untuk ditonton. Dia ingin Bailey Hongzuang membayar dengan nyawanya. Tuan, Bailey Yuyan telah menemukanmu, kata Xiao Hei. Bailey Hongzuang tersenyum acuh tak acuh, tidak masalah, ini saatnya kita bergerak. Alasan mengapa dia duduk di puncak pohon dengan tidak hati-hati dan menonton pertunjukan adalah karena dia tidak keberatan dengan penemuan Bailey Yuyan dan Suan Yuan Huan. Bailey Yuyan tetap tenang dan tenang. Saat bertarung dengan serigala badai, dia memindahkan lingkaran pertempuran menuju Bailey Hongzuang. Segera, Bailey Yuyan tiba di bawah pohon tempat Bailey Hongzuang berada, tetapi jubah kembang sepatunya sudah berlumuran darah. Namun, mata Bailey Yuyan bersinar karena kegembiraan. Bailey Hongzuang, bukankah kamu sangat sombong? Jika kamu memiliki kemampuan, turunlah dari pohon. Suan Yuan Huan baru saja menyadari bahwa Bailey Hongzuang ada di pohon, tetapi dia tidak tahu kapan Bailey Hongzuang telah tiba. Bailey Hongzuang tertawa mengejek, saya sangat sombong, tapi mengapa saya harus turun? Mata Bailey Yuyan dipenuhi dengan ejekan, kamu hanya tahu cara berbicara, tetapi kenyataannya, kamu tidak berguna. Mendengar kata, tidak ada gunanya, mata Bailey Hongzuang bersinar dengan sedikit kekejaman. Bailey Yuyan, provokasi semacam ini kelasnya terlalu rendah. Suara dingin dan menyenangkan itu dipenuhi dengan rasa jijik yang mendalam, seolah-olah dia memandang rendah Bailey Yuyan dari lubuk hatinya. Melihat bahwa Bailey Hongzuang telah melihat langsung melalui pikirannya, ekspresi Bailey Yuyan berubah menjadi jelek. Namun, pada saat berikutnya, Bailey Hongzuang melompat turun dari pohon, mata Phoenix-nya yang panjang dan sipit menatap lurus ke arah Bailey Yuyan. Tidak ada gunanya, hehe, Bailey Hongzuang tertawa liar, wajahnya yang cantik dan tiada taranya menunjukkan ekspresi arogansi yang tak tertandingi. Kamu terus mengatakan bahwa aku tidak berguna, kenapa kamu tidak berpikir bahwa orang tidak berguna seperti kamu yang bahkan tidak bisa mengalahkan serigala badai berhak mengatakan itu? Bailey Yuyan tertegun, menatap mata Bailey Hongzuang, dia merasakan hawa dingin dari lubuk hatinya. Mata gelap pasangan itu sepertinya mampu melihat menembus hati orang, dan hati percaya diri itu terasa lemah. Pada saat ini, Bailey Hongzuang seperti raja yang terlahir secara alami, aura tirani yang tak tertandingi muncul dari tubuhnya. Lihat saja, dia terlihat. Bagaimana ini mungkin? Bailey Yuyan berteriak keras di dalam hatinya, bagaimana dia bisa takut dengan penampilan Bailey Hongzuang? Namun di bawah aura semacam ini, dia benar-benar merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Maksudmu aku tidak berguna? Bailey Yuyan membalas, jika kamu memiliki kemampuan, datang dan bunuh serigala badai. Mulut Bailey Hongzuang berkembang menjadi senyuman yang mempesona, akan kuberitahukan padamu, apa yang disebut kekuatan. Bailey Yuyan memandang Bailey Hongzuang dengan heran, orang tak berguna ini benar-benar berani melawan serigala badai. Suan Yuan Huan juga terkejut, karena Bailey Hongzuang telah melihat Bailey Yuyan melawan serigala badai. Dia seharusnya tahu betapa menakutkannya kekuatan serigala badai itu, dia benar-benar berani melawan serigala badai. Saat mereka berdua tercengang, Bailey Hongzuang sudah mulai melawan serigala badai. Kekuatan serigala badai dan Raja Serigala Neraka tidak jauh berbeda, tetapi serigala badai lebih baik dalam hal kecepatan, sedangkan Raja Serigala Neraka lebih baik dalam hal kekuatan. Bab 152. Energi di dalam tubuh Bailey Hongzuang melonjak saat aura tahap awal mistik Yuan meledak keluar. Tahap awal Yuan mistik, mata Bailey Yuyan membelalak ngeri. Hatinya berada dalam situasi yang berbahaya, dan kejutan yang tak terlukiskan melanda dirinya. Bagaimana Bailey Hongzuang bisa mencapai tahap awal mistik Yuan? Di masa lalu, dia selalu tinggal bersama Bailey Hongzuang jadi dia sangat jelas tentang kekuatan Bailey Hongzuang.
Bagaimana mungkin orang yang tidak berguna seperti itu bisa tumbuh menjadi seorang kultivator jenius tahap awal mistik Yuan dalam waktu sesingkat itu? Kita harus tahu bahwa meskipun dia juga telah mencapai tahap awal mistik Yuan, dia lebih tua 1 tahun dari Baili Hongzuang. Perbedaan 1 tahun mungkin tidak berarti banyak bagi orang biasa, tetapi dia mengerti bahwa ini adalah perbedaan besar dalam bakat. Sekarang ada perbedaan 1 tahun, di masa depan, akan ada perbedaan yang lebih besar. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa orang yang selalu dia injak dan hina sebenarnya lebih berbakat daripada dia. Bibir Suan Yuanhuan membentuk senyuman mencela diri sendiri. Di masa lalu, dia mengejek Baili Hongzuang dengan segala cara. Sebenarnya, di mata Baili Hongzuang, dia benar-benar bodoh. Seorang kultivator tahap awal mistik Yuan berusia 15 tahun benar-benar layak menyandang gelar jenius. Ding ding ding. Ekspresi Baili Hongzuang tenang saat dia menghadapi serigala badai yang ganas tanpa sedikit pun panik. Pedang panjangnya menangkap waktu yang tepat dan menusuknya secara eksplosif. Setiap serangan berhasil meninggalkan luka di tubuh serigala badai. Melihat adegan ini, hati Baili Yuyan dipenuhi rasa cemburu. Dia memiliki banyak luka di tubuhnya tetapi dia tidak melukai serigala badai. Baili Hongzuang hanya menggunakan 1 serangan untuk melukai serigala badai. Mungkinkah ada perbedaan yang begitu besar di antara keduanya? Mengaum. Setelah ditusuk oleh Baili Hongzuang 1 demi 1, serigala badai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. Bisa terasa bahwa kultivator di depannya ini lebih sulit untuk dihadapi daripada 2 kultivator sebelumnya. Serigala Gale secepat kilat, menghilang di depan mata Baili Hongzuang. Ini adalah hal yang paling membuat frustrasi tentang serigala Gale, kecepatan mereka sangat cepat sehingga mata manusia tidak mungkin bisa menangkapnya. Pada saat mereka bereaksi, serigala Gale telah menyerang mereka. Baili Yuyan mencibir di dalam hatinya. Baili Hongzuang sedang membual. Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan Baili Hongzuang. Namun, di saat berikutnya, Baili Yuyan dan Suan Yuanhuan terkejut saat mengetahui bahwa sosok Baili Hongzuang juga telah menghilang. Baili Hongzuang mengeksekusi Fulgurating Shadows. Fulgurating Shadows adalah teknik gerakan keluarga Lin yang paling menonjol, dan efeknya sangat jelas. Ding! Suara benturan senjata kembali terdengar. Baili Yuyan dan Baili Hongzuang memperhatikan bahwa Baili Hongzuang sudah terlibat dalam pertempuran dengan Gale Wolf. Bagaimana Baili Hongzuang bisa bersaing dengan Gale Wolf dalam hal kecepatan? Adegan berikut memungkinkan Baili Yuyan dan Suan Yuanhuan melihat dengan jelas kecepatan Baili Hongzuang. Kecepatan paling luar biasa dari Gale Wolf tidak memiliki keunggulan sedikit pun di depan Baili Hongzuang. Serigala Gale sebenarnya sedang ditekan oleh Baili Hongzuang. Melihat situasi ini, mata Baili Yuyan berangsur-angsur berubah. Kecepatan pertumbuhan Baili Hongzuang terlalu mengerikan. Dia tidak bisa membiarkan Baili Hongzuang terus berkembang. Jika tidak, akan semakin mustahil baginya untuk membunuh Baili Hongzuang di masa depan. Sementara Baili Hongzuang berhadapan dengan Gale Wolf, selama dia menyelinap ke Baili Hongzuang pasti bukan lawannya. Dalam benaknya, kebencian Baili Haoxuan dan ekspektasi Su Wanjing terus muncul. Mata Baili Yuyan menjadi lebih ganas. Bab 153. Wanita ini terlalu hina. Xiao Hei mengutuk. Ia telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu tetapi belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti dia. Mata Baili Hongzuang menjadi dingin dan beku. Ini sangat sesuai dengan gaya Baili Yuyan. Karena dia ingin mati, aku tidak punya alasan untuk tidak memenuhi keinginannya. Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Hari ini, dia harus membunuh Baili Yuyan dengan tangannya sendiri. Ding ding ding. Suara benturan senjata terdengar. Baili Yuyan tersenyum jahat. Baili Hongzuang, jadi bagaimana jika kamu jenius? Aku tidak akan pernah membiarkanmu keluar dari tempat berburu hidup-hidup. Orang tak berguna sepertimu tidak layak. Baili Hongzuang mencibir. Mendengar penghinaan Baili Hongzuang, ekspresi Baili Yuyan berubah jelek. Kamu bisa menjadi sombong sesukamu. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong.
Ketika Suan Yuan Huan melihat bahwa Bai Li Yuyan telah mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap Bai Li Hongzuang, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Tindakan Bai Li Yuyan terlalu kurang ajar. Dia mengira Bai Li Yuyan telah menyerang untuk membunuh serigala badai. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan membunuh Bai Li Hongzuang. Hati seorang wanita benar-benar paling kejam. Dia ingin berdiri dan menghentikannya, tetapi lengannya telah digigit dan dia bahkan tidak bisa memegang senjata. Dia bahkan tidak bisa menggunakan setengah dari kekuatan tempurnya sambil memegang pedang. Jika dia melangkah maju, serigala badai akan mengambil kesempatan untuk menggigit lehernya bahkan sebelum dia bisa bergerak. Di bawah pengepungan serigala badai dan Bai Li Yuyan, keunggulan Bai Li Hongzuang agak terpengaruh. Lagi pula, wanita dan binatang itu sama-sama berada pada tahap awal tahap eon misterius. Xiao Hei tanpa sadar melompat ke tubuh Bai Li Yuyan. Wanita ini terlalu tidak tahu malu, dia ingin memberinya pelajaran. Bai Li Yuyan terus-menerus menyerang titik vital Bai Li Hongzuang ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia merasakan sakit yang menusuk di punggungnya, tapi tidak ada yang menyerangnya dari belakang. Ini hanyalah serangan pertama Xiao Hei. Segera, Bai Li Yuyan menyadari bahwa rasa sakit di punggungnya tak tertahankan, dan dia hanya bisa mundur sementara dari pertempuran. Dia mencoba yang terbaik untuk melihat ke belakang, tetapi dia tidak dapat melihat dengan jelas. Namun, darah di tanah memberitahunya bahwa punggungnya terluka. Wajah garang Bai Li Yuyan dipenuhi dengan kebingungan. Dia melihat sekeliling dengan bingung. Mungkinkah ada orang lain yang menyergap mereka? Namun, tidak peduli seberapa banyak Bai Li Yuyan mengamati, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun di sekitarnya. Dia segera bersiap untuk terus bergabung dalam pertempuran. Saat Bai Li Yuyan hendak menyerang lagi, dia merasakan sakit yang menusuk di punggungnya. "Siapa yang menyergapku?" Bai Li Yuyan berteriak dengan marah. Perasaan tidak bisa menemukan pihak lain sudah cukup untuk membuatnya pingsan. Tidak ada yang menjawabnya. Bai Li Hongzuang menatap Bai Li Hongzuang dengan dingin. Dia tahu bahwa Xiao Hei dan Xiao Bai lah yang menyerang. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menghadapi serigala badai dan mendapatkan kristal iblis. Lalu dia akan berurusan dengan Bai Li Yuyan. Bai Li Hongzuang sepenuhnya melepaskan seluruh kekuatannya. Dia menyingkirkan pedang panjangnya dan bersiap untuk melawan serigala badai secara langsung. Melihat pemandangan ini, Suan Yuan Huan mengira Bai Li Hongzuang sudah gila. Tubuh binatang iblis begitu kuat sehingga manusia kultivator tidak bisa menandinginya. Dia belum pernah melihat seorang kultivator melawan binatang iblis secara langsung, tetapi ada satu yang berada tepat di depannya. Badai hancur. Bai Li Hongzuang berteriak dengan dingin. Energi roh di tubuhnya berubah menjadi kekuatan tirani dengan cara yang aneh dan muncul di tinjunya. Bab 154. Serangan terkuat dan terkuat ditujukan pada titik lemah lawan. Jika dia ingin membunuh Storm Wolf secepat mungkin, ini adalah cara terbaik. Bang! Suara keras terdengar, di Bai Chen dan Bai Li Yuyan hanya melihat sesosok tubuh terbang dan mendarat dengan keras di tanah, menimbulkan awan debu. Saat keduanya melihat tubuh tergeletak di tanah, mereka berdua menghirup udara dingin secara bersamaan. Yang jatuh sebenarnya adalah Storm Wolf. Storm Wolf sangat kuat. Bai Li Hongzuang sebenarnya mampu mengirim Storm Wolf terbang dengan satu pukulan. Bai Li Hongzuang memanfaatkan kemenangan tersebut untuk mengejar serangan. Pedang panjangnya muncul di tangannya sekali lagi dan menusuk tubuh Storm Wolf saat dia sedang meronta. Ci! Darah segar muncrat. Ekspresi Bai Li Hongzuang tenang saat dia dengan cepat menggunakan pedang panjangnya untuk mengeluarkan kristal iblis dari tubuh Storm Wolf. Tempat pertama, itu milikku. Setelah menyimpan kristal iblis, tatapan Bai Li Hongzuang beralih ke Bai Li Yuyan. Xiao Hei juga dengan cepat kembali ke kepala Bai Li Hongzuang. Sekarang giliranmu. Suaranya yang dingin dan acuh tak acuh dipenuhi dengan rasa jijik dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Mata Bai Li Hongzuang tanpa emosi, dia tidak akan memberi Bai Li Yuyan kesempatan sedikit pun. Bai Li Yuyan tidak menyangka Bai Li Hongzuang akan menghabisi Storm Wolf begitu cepat. Ketika dia memikirkan bagaimana Bai Li Hongzuang mengangkat pedangnya,
dia merasakan gelombang kepanikan dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Baili Hongzuang, apa yang ingin kamu lakukan? Baili Yuyan bertanya dengan panik. Bibir Baili Hongzuang melengkung membentuk lengkungan jahat. Dia mengangkat alisnya dan berkata dengan suara rendah dan menawan, katakan padaku, menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Baili Yuyan hanya merasa bahwa Baili Hongzuang di depannya sangat asing. Niat membunuh yang kental di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Dia tahu betul bahwa Baili Hongzuang ingin membunuhnya. Pernahkah kamu memikirkan konsekuensi membunuhku? Wajah Baili Yuyan pucat. Kekuatan Baili Hongzuang membuatnya mengerti dengan jelas bahwa dia bukan tandingannya. Hehe. Baili Hongzuang tidak bisa menahan tawa. Kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah dan rasa dingin di matanya seperti gletser Arktik. Kamu pikir kamu ini siapa? Aku bisa membunuhmu jika aku ingin membunuhmu. Baili Yuyan terkejut, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Kata-kata Baili Hongzuang membuatnya terdiam. Baili Yuyan memperhatikan saat Baili Hongzuang mendekatinya selangkah demi selangkah. Baili Yuyan merasa seolah-olah Baili Hongzuang sedang menginjak hatinya. Tangan kanannya mencengkeram pedangnya erat-erat, sedikit gemetar. Ayah tidak akan melepaskanmu. Baili Yuyan terus berusaha membuat Baili Hongzuang menyerah pada rencana ini. Selama dia berhasil keluar dari tempat berburu hari ini, dia masih memiliki kesempatan untuk memenangkan kembali kekalahannya di masa depan. Bukannya dia tidak membiarkanku pergi, tapi aku tidak akan membiarkan dia pergi. Mati. Mata Baili Hongzuang dipenuhi ketidaksabaran. Dia mengira Baili Yuyan akan mengambil senjatanya dan bertarung dengannya. Siapa sangka gadis ini bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Yang mulia putra mahkota, selamatkan. Serangan tanpa bayangan. Sinar cahaya pedang melintas dan tubuh Baili Yuyan jatuh ke tanah. Baili Yuyan bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan, selamatkan aku, sebelum dia mati di bawah pedang Baili Hongzuang. Saat itu, Baili Yuyan telah meracuninya dan menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Belakangan, dia merusak penampilan Baili Yuyan dan menghancurkan mimpinya. Dia tidak berniat melanjutkan masalah ini lebih jauh. Sekarang, semua ini adalah ulah Baili Yuyan sendiri. Bersikap baik terhadap musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Bab 155. Baili Yuyan memandang Baili Hongzuang dengan tidak percaya. Hingga saat kematiannya, dia masih tidak percaya bahwa dia akan mati di tangan sampah yang selama ini dia anggap remeh. Suanyuan Huan melihat pemandangan di depannya dan terdiam untuk waktu yang lama. Pemandangan ini berubah terlalu cepat. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan Baili Yuyan sudah mati. Menyingkirkan kantong Qiankun Baili Yuyan, Baili Hongzuang dengan acuh tak acuh memandang Suanyuan Huan, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu masuk tempat berburu. Dia telah mendapatkan kristal iblis serigala badai. Selama dia keluar dari tempat berburu, maka tempat pertama akan menjadi miliknya. Adapun soal pembunuhannya terhadap Baili Yuyan, apakah Suanyuan Huan mengatakannya atau tidak, dia tidak peduli. Melihat sosok putih kurus yang perlahan berjalan pergi, hati Suanyuan Huan seperti sebotol perasaan campur aduk yang terjatuh. Ternyata mereka selama ini bodoh. Baili Hongzuang tidak pernah menjadi sampah. Hanya di Beichen yang memiliki pandangan tajam. Mereka benar-benar idiot. Saat Baili Hongzuang berjalan keluar dari tempat berburu, para pembudidaya di sepanjang jalan tidak bisa tidak memperhatikannya. Pertarungan Baili Hongzuang dengan serigala neraka terlalu mengejutkan. Semua orang mengerti bahwa Baili Hongzuang bukanlah sampah, tapi seorang jenius yang sangat kuat. Pada awalnya, mereka hanya mengira juaranya adalah Suanyuan Huan dan Baili Yuyan. Sekarang, sudah ada beberapa pembudidaya yang berpikir bahwa Baili Hongzuang memiliki peluang besar untuk mendapatkan tempat pertama. Zhao Zifan dan Zhao Yunxi sedang mencari serigala badai. Mereka sangat jelas bahwa dengan kekuatan mereka, mustahil bagi mereka untuk membunuh serigala badai. Namun mereka tidak bisa menahan rasa penasarannya dan berharap dapat melihat pertarungan antara para pembudidaya dan serigala badai. Saat mereka melihat, tatapan Zhao Zifan tiba-tiba tertuju pada sosok putih. Di hutan hijau zamrud ini,
sosok putih terlihat sangat jelas. Baili Hongzuang, Shao Zifan berkata dengan heran. Baili Hongzuang memandang Shao Zifan ketika dia mendengar suara itu. Wajah cantiknya dipenuhi dengan senyuman anggun. Kita bertemu lagi. Shao Zifan membawa Zhao Yunxi yang tidak bahagia ke sisi Baili Hongzuang. Kami sedang mencari Gale Wolf. Apakah kamu akan kembali? Baili Hongzuang sedikit mengangguk. Tidak perlu mencarinya. Serigala Gale sudah mati. Mendengar kata-kata Baili Hongzuang, Shao Zifan dan Zhao Yunxi sama-sama tercengang. Serigala Gale telah terbunuh. Siapa yang membunuhnya? Gale Wolf tidak mudah untuk dihadapi. Semua pembudidaya ini ada di sini untuk menonton pertunjukan. Mereka tidak menyangka Gale Wolf akan mati bahkan sebelum mereka tiba. Para penggarap lain di sekitar juga memandang dengan rasa ingin tahu ke arah Baili Hongzuang yang sedang berbicara dengan Shao Zifan. Karena Baili Hongzuang datang dari belakang, dia pasti mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Saya membunuhnya. Baili Hongzuang berkata dengan acuh tak acuh. Kau membunuh serigala Gale. Zhao Yunxi meninggikan suaranya karena terkejut. Baili Hongzuang membunuh Nether Wolf King memang di luar dugaannya. Tapi dia tidak menyangka Baili Hongzuang mampu membunuh Gale Wolf. Menurutnya, hadiah juara pertama kali ini begitu besar, tempat pertama seharusnya menjadi milik Suan Yuanhuan. Tapi sekarang, itu benar-benar diambil oleh Baili Hongzuang. Suara Zhao Yunxi tidak kecil. Ketika para pembudidaya di sekitarnya mendengar berita itu, semua pandangan mereka tertuju pada tubuh Baili Hongzuang, tatapan mereka tiba-tiba menjadi berapi-api. Begitu kata-kata Zhao Yunxi keluar dari mulutnya, dia menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Dia telah menyebarkan berita tersebut, jadi tidak dapat dihindari bahwa para pembudidaya akan menargetkan Baili Hongzuang dan mencoba mencuri inti iblis serigala badai. Bab 156. Baili Hongzuang mengerutkan kening, menatap Zhao Yunxi dengan sedikit tidak senang. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, tindakan Zhao Yunxi setara dengan mendorongnya menjadi pusat perhatian. Wajah Shao Zifan berubah jelek, dan dia buru-buru berkata, Yunxi tidak melakukannya dengan sengaja, aku minta maaf atas namanya. Dia dan Zhao Yunxi sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan dia sangat jelas tentang temperamen Zhao Yunxi, tapi sifatnya tidak buruk, dan dia jelas tidak bermaksud menyakiti Baili Hongzuang. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Zhao Yunxi berkata dengan ragu-ragu. Meskipun dia tidak ingin meminta maaf kepada Baili Hongzuang, dia benar-benar melakukan kesalahan. Ketidaksenangan di mata Baili Hongzuang sedikit memudar, dari sikap Zhao Yunxi terhadapnya, dia memahami bahwa permintaan maaf Zhao Yunxi datang dari lubuk hatinya. Aku pergi dulu, Baili Hongzuang berkata perlahan. Meskipun ada beberapa pembudidaya di sekitar yang mendengarnya, tidak banyak orang, dia menduga orang-orang ini tidak akan berani melakukan apapun. Shao Zifan mengangguk, kami akan kembali bersamamu. Jika berita ini tersebar, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa kultivator akan memiliki niat jahat. Lagi pula, hadiah dari hewan peliharaan iblis terlalu menggoda. Zhao Yunxi tidak mengatakan apapun, karena dialah yang menyebabkan masalah, maka tindakan itu adalah hal yang benar. Mendengar itu, Baili Hongzuang tidak menolak, kalau begitu ayo pergi. Shao Zifan adalah temannya, jika dia menolak, Shao Zifan dan Zhao Yunxi pasti akan berpikir bahwa dia masih marah tentang masalah ini, dan itu akan mempengaruhi hubungan mereka. Benar saja, melihat Baili Hongzuang setuju, wajah Shao Zifan menunjukkan senyuman bahagia. Tatapan berapi-api tertuju pada Baili Hongzuang dan dua lainnya. Selama mereka mengalahkan Baili Hongzuang, mereka akan mampu menjadi juara pertama kompetisi berburu kerajaan. Mereka tidak hanya bisa mendapatkan hewan peliharaan iblis impian mereka, mereka juga bisa membawa kemuliaan bagi leluhur mereka, dan nama mereka akan tersebar luas. Merasakan tatapan semua orang, tatapan dingin Baili Hongzuang perlahan menyapu semua orang, acuh tak acuh dan tanpa emosi. Seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke atas para penggarap yang bersemangat. Bagaimana mereka bisa lupa betapa hebatnya kekuatan Baili Hongzuang yang mampu membunuh Nether Wolf King dan Gale Wolf?
Malam itu, pakaiannya yang berlumuran darah membuat semua orang terkejut. Hampir tidak ada yang bisa melupakan adegan itu. Meskipun hewan peliharaan iblis itu bagus, mereka tetap harus hidup untuk menikmatinya. Mereka masih ingat tatapan ganas dan kejam yang dimiliki Bailey Hongzuang ketika dia membunuh Netherwolf. Jika mereka menyerang Bailey Hongzuang, mereka takut Bailey Hongzuang akan membunuh mereka tanpa ampun. Detak jantung mereka langsung berhenti. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke belakang dan terus berjalan ke depan. Meskipun mereka mendengar apa yang dikatakan Zhao Yunxi, mereka tetap ingin melihat mayat serigala Gale dengan mata kepala sendiri. Melihat semua orang telah pergi dengan bijaksana, Bailey Hongzuang menarik pandangannya dan terus berjalan dengan acuh tak acuh menuju pintu keluar tempat berburu. Shao Zifan dan Zhao Yunxi saling berpandangan. Setelah pertempuran dengan Netherwolf Pack, reputasi Bailey Hongzuang telah menyebar. Namun, dengan godaan untuk menjadi yang pertama, semua orang hanya bisa menonton dan tidak bergerak. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan banyak orang. Saya tidak berpikir bahwa Gale Wolf benar-benar akan dibunuh oleh Bailey Hongzuang. Kupikir tempat pertama pastinya adalah Yang Mulia Putra Mahkota. Kenapa kamu tidak bergerak sekarang? Selama kita mengalahkan Bailey Hongzuang, tempat pertama ini akan menjadi milik kita. Lelucon macam apa ini? Apakah kamu tidak melihat tatapan Bailey Hongzuang? Jika kita bergerak, aku khawatir nasib kita tidak akan lebih baik daripada Gale Wolf. Petik 2. Bab 157. Siapa yang mengira bahwa orang yang membunuh serigala badai bukanlah Suan Yuan Huan, tetapi mereka lebih khawatir. Bekas sampah telah mengejutkan mereka semua. Di platform tinggi tempat perburuan, Kaisar dan para menteri sedang makan kue-kue dan menyeruput anggur, tetapi pandangan mereka kadang-kadang tertuju pada pintu keluar tempat perburuan. Hari ini adalah hari berakhirnya perburuan kerajaan, dan hasil akhirnya akan terungkap hari ini. Mata permaisuri Jiang Jinying dipenuhi dengan antisipasi. Dengan kekuatan Suan Yuan Huan, dia pasti bisa menempati posisi pertama. Dia benar-benar tidak sabar untuk bertemu Suan Yuan Huan. Su Wanjing juga sangat bersemangat, meskipun penampilan sampah Bailey Hongzuang di luar ekspektasinya. Dengan kekuatan Yuyan, menempati posisi kedua pasti tidak akan menjadi masalah. Meskipun semua orang berbasa-basi, perhatian mereka telah lama dialihkan. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari pintu keluar tempat berburu, langsung menarik perhatian semua orang. Tidak peduli apa hasil orang yang keluar dari tempat berburu, selama mereka bisa keluar dengan selamat, itu sudah lumayan. Namun, semua orang berharap orang pertama yang keluar akan menjadi yang pertama. Setelah itu, 3 sosok muncul di hadapan semua orang. Ketika orang banyak melihat wanita yang memimpin, wajah mereka dipenuhi keheranan. Orang pertama yang keluar dari tempat perburuan kerajaan sebenarnya adalah Bailey Hongzuang. Meski hasil ini di luar ekspektasi semua orang, namun hati semua orang tetap diliputi rasa penasaran. Mereka telah mendengar dari para penjaga bahwa Bailey Hongzuang telah membunuh Netherwolf King. Berita ini membutuhkan waktu lama untuk diterima sepenuhnya oleh semua orang, dan hati mereka bahkan lebih terkejut. Mengapa Putri Chen keluar lebih dulu? Mungkinkah dia membunuh serigala badai? Lelucon macam apa ini? Bahkan jika Putri Chen bukan lagi sampah, dia tidak akan menandingi Yang Mulia Putra Mahkota dan Bailey Yuyan di tempat perburuan kerajaan. Petik 2. Menurutku, kemungkinan besar Yang Mulia Putra Mahkota telah membunuh serigala badai, dan Putri Chen merasa tidak ada gunanya terus tinggal di tempat berburu, jadi dia keluar dulu. Mendengar ini, semua orang menganggukkan kepala. Ini adalah penjelasan yang paling mendekati kebenaran. Bailey Hongzuang tidak memperhatikan tebakan semua orang, dan hanya setelah membungkuk kepada Kaisar bersama Shao Zifan dan Zhao Yunxi barulah mereka duduk di tempat peristirahatan. Hasil dari tempat perburuan kerajaan hanya akan diumumkan setelah semua pembudidaya keluar, jadi mereka hanya perlu istirahat yang baik sekarang. Zhao Yunxi duduk di kursi yang nyaman dan menenangkan pikirannya. Perasaan ini terlalu bagus. Dalam 3 hari terakhir di tempat berburu, semangatnya hampir selalu tegang. Bahkan ketika dia sedang beristirahat,
dia tidak berani beristirahat dengan baik karena takut disergap oleh binatang iblis. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, dia akan kehilangan nyawanya. Bagi seseorang seperti dia yang belum pernah menderita sebelumnya, kehidupan seperti itu sungguh tak tertahankan. Dia tidak ingin mengalaminya lagi. Pikiran Cao Zifan sedikit lebih ulet, hidup di pegunungan akhir-akhir ini memang sulit, tetapi hanya setelah mengalami kesulitan yang paling berat barulah seseorang dapat melampaui orang lain. Pemahaman yang diperolehnya dalam 3 hari terakhir bahkan lebih besar dari apa yang diperolehnya setelah berkultivasi di rumah selama 3 bulan, bahkan berhasil menembus alam misterius tahap akhir. Meskipun dia tidak akan masuk peringkat kali ini, panen ini saja sudah cukup untuk memberinya kejutan besar. Bailey Hongzuang duduk dengan tenang, tidak ada sedikit pun rasa lelah di wajah cantiknya. Setiap gerakannya dipenuhi dengan keanggunan. Seolah-olah dia tidak keluar dari tempat berburu, tapi sudah minum teh di sini selama ini. Bab 158. Keberanian palsu. Bailey Haoxuan dengan dingin mendengus, "Mari kita lihat bagaimana kamu akan berpura-pura ketika adikku keluar." Mata Su Wanjing bersinar dengan cahaya yang tajam, bahkan jika sampah ini cukup beruntung untuk keluar hidup-hidup, tidak akan lama lagi dia akan mati. Pertarungan Bailey Hongzuang dengan serigala neraka telah mengubah opini semua orang tentang dirinya. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Bailey Hongzuang mencuri semua kemuliaan wajah gioknya. Segera setelah kompetisi berburu kerajaan berakhir, dia akan kembali mencari seorang pembunuh. Tidak peduli apa, dia ingin sampah ini mati. Segera, para pembudidaya keluar dari tempat berburu satu demi satu. Para menteri yang melihat anak-anak mereka keluar dengan selamat tidak bisa menahan nafas lega. Terlepas dari hasil yang diperoleh anak-anak mereka, selama mereka aman, mereka dapat yakin. Namun, ketika hampir semua pembudidaya telah keluar dari tempat berburu, mereka menemukan bahwa Suan Yuan Huan dan Bailey Yuyan yang paling dinanti sudah lama tidak keluar, mata mereka dipenuhi keraguan. Mengapa Yang Mulia Putra Mahkota belum keluar? Apakah dia masih bertarung dengan serigala badai? Mungkin. Serigala badai sangat sulit untuk dihadapi, jadi wajar jika menghabiskan lebih banyak waktu. Mendengarkan diskusi para menteri di atas panggung, para penggarap di tempat peristirahatan secara sengaja atau tidak sengaja memandang Bailey Hongzuang. Suan Yuan Huan dan Bailey Yuyan sedang berburu serigala badai. Haha, orang yang benar-benar membunuh serigala badai sudah menjadi orang pertama yang keluar dari tempat berburu. Waktu perlahan berlalu. Akhirnya, sosok kuning cerah muncul di hadapan semua orang. Huaner. Melihat pakaian yang familiar, Jiang Jinging tidak bisa menahan senyum, dia akhirnya keluar. Namun, ketika Jiang Jinging melihat kondisi Suan Yuan Huan, wajah cantiknya dengan cepat berubah pucat. Karena jubah kuning cerah itu berlumuran darah. Dari kulit Suan Yuan Huan, terlihat luka-lukanya sangat serius. Jiang Jinging tidak mempedulikan hal lain dan bergegas ke sisi Suan Yuan Huan. Suan Yuan Huan adalah putra satu-satunya. Sekarang dia melihat Suan Yuan Huan menderita luka serius, hatinya terasa sakit. "Huaner, apa yang terjadi padamu?" Wajah Jiang Jinging penuh kekhawatiran saat dia bersiap menarik tangan Suan Yuan Huan. Namun, tarikan ini membuat wajah Jiang Jinging semakin ketakutan. "Kamu, tanganmu." Wajah Suan Yuan Huan tampak pahit, dia tidak menyangka bahwa mengikuti kompetisi berburu kerajaan akan menjadi seperti ini. Ekspresi Suan Yuan Yutian juga berubah. Ia tahu bahwa dalam setiap perlombaan berburu akan selalu ada korban jiwa, kompetisi berburu ini bahkan lebih sulit dari yang sebelumnya, tapi dia yakin dengan kekuatan Suan Yuan Huan, dia akan baik-baik saja. Tapi sekarang, bukan hanya Suan Yuan Huan yang terluka, cederanya juga sangat serius. Para menteri lainnya tercengang saat melihat pemandangan ini, bahkan dengan kekuatan Suan Yuan Huan pada tahap awal alam eon misterius, dia terluka parah. Bisa dilihat betapa kuatnya Gale Wolf ini. Para pembudidaya yang berpartisipasi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Tangan Suan Yuan Huan sudah hancur parah. Bahkan sebagai putra mahkota, tidak mudah baginya untuk menyembuhkan luka ini sepenuhnya. Tabib istana, yang telah lama bersiap,
segera datang untuk membantu Suan Yuanhuan membalut lukanya. Luka para kultivator lainnya juga segera diobati. Setelah melihat Suan Yuanhuan terluka parah, Bai Li Yuyan dan yang lainnya merasa hati mereka tenggelam. Hingga saat ini, mereka masih belum melihat Bai Li Yuyan keluar. Bersamaan dengan suara gong yang keras, kompetisi berburu kerajaan telah usai. Bab 159. Melihat ini, Bai Li Zentao berdiri dengan wajah muram. Yang mulia, putri saya belum keluar. Mendengar ini, tatapan penasaran semua orang tertuju pada Bai Li Zentao. Kekuatan Bai Li Yuyan adalah salah satu yang terbaik di antara para kultivator yang berpartisipasi, jadi aneh kalau dia belum keluar. Mata Suan Yuan Yutian berkilat kaget saat dia berkata dengan suara yang dalam, tidak ada seorang pun yang hidup di tempat berburu. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Bai Li Zentao tidak mengerti arti kata-kata Suan Yuan Yutian untuk sesaat, tapi setelah dia mengerti, wajahnya yang bermartabat dipenuhi dengan keterkejutan. Mustahil. Bai Li Yuyan belum keluar dari tempat berburu, dan tidak ada seorang pun yang hidup di tempat berburu. Bukankah itu berarti, Bai Li Yuyan sudah mati? Ketika Bai Li Zentao mendengar berita ini, dia merasa itu sangat tidak masuk akal. Dengan kekuatan Bai Li Yuyan, mustahil baginya untuk mati di tempat berburu. Li Chengqian juga agak terkejut, tapi lebih dari itu, dia sangat terkejut. Kematian Bai Li Yuyan berarti kediaman jenderal telah kehilangan sumber kekuatan lainnya, hanya Bai Li Haoxuan yang tersisa, dan dia tetap bukan ancaman. Yuyan pasti tidak mungkin mati. Su Wanjing buru-buru berkata, wajahnya penuh tekad. Semua orang juga tidak mempercayainya, dengan kekuatan Bai Li Yuyan, kecuali dia dikepung oleh serigala neraka seperti Bai Li Hongzuang, dia pasti tidak akan mati. Namun, saat ini, Suan Yuanhuan perlahan membuka mulutnya, Bai Li Yuyan benar-benar telah jatuh. Kata-kata Suan Yuanhuan seperti batu yang dilemparkan ke danau yang tenang, dan mata semua orang terfokus pada Suan Yuanhuan. Karena Suan Yuanhuan berkata demikian, maka itu pasti benar. Bai Li Yuyan sudah mati. Berita ini menyapu hati setiap orang, dan bahkan para penggarap yang berpartisipasi pun memiliki ekspresi tidak percaya. Kamu melihatnya dengan matamu sendiri. Bai Li Haoxuan bertanya, tidak mau menyerah. Suan Yuanhuan sedikit mengangguk, benar. Saat suara Suan Yuanhuan turun, wajah Su Wanjing menjadi pucat dalam sekejap, dan dia jatuh ke tanah tak terkendali. Tidak, ini tidak mungkin. Su Wanjing gemetar, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia masih menunggu Bai Li Yuyan kembali dengan kejayaan, bagaimana dia bisa mati di hunting ground seperti ini. Bai Li Haoxuan menatap kosong ke arah Suan Yuanhuan. Dia mengerti bahwa dengan status Suan Yuanhuan, sangat mustahil baginya untuk mengatakan hal seperti itu untuk menipu mereka, karena itu tidak perlu. Namun, kekuatan adiknya begitu kuat, bagaimana dia bisa mati? Wajah Bai Li Zentao muram dan tidak yakin. Meskipun hatinya juga sangat terkejut, dia tidak menunjukkan tanda-tanda tidak hormat. Bolehkah saya bertanya pada Yang Mulia Putra Mahkota, bagaimana Yu Yan meninggal? Bai Li Zentao bertanya dengan suara yang dalam. Tuan, akankah Suan Yuanhuan membocorkan rahasianya? Xiao Hei bertanya dengan cemas. Bai Li Hongzuang tampak acuh tak acuh, biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Bahkan jika dia mengatakannya, orang mati tidak bisa bersaksi. Lalu kenapa? Karena dia berani membunuh Bai Li Yuyan di depan Suan Yuanhuan, dia sudah memperkirakan semua konsekuensinya. Melihat Bai Li Hongzuang penuh percaya diri, wajah Xiao Hei menunjukkan senyuman, itu benar. Tapi, dia tidak akan mengatakannya. Bai Li Hongzuang mengangkat alis dan terkekeh. Mendengarkan perkataan Bai Li Hongzuang, Xiao Hei dan Xiao Bai sedikit terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana Bai Li Hongzuang memutuskan bahwa Suan Yuanhuan tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Namun, jawaban Suan Yuanhuan membuat Xiao Hei dan Xiao Bai mengagumi Bai Li Hongzuang dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Bab 160. Semua orang melihat tangan Suan Yuanhuan yang hancur dan menelan seteguk air liur. Serigala badai ini memang ganas. Setelah mendengar jawaban ini, Bai Li Zentao terdiam.
Bahkan dengan kekuatan Suanyuan Huan, dia masih terluka parah. Bailey Yuyan bahkan lebih lemah dari Suanyuan Huan, jadi bukan tidak mungkin dia mati di tangan serigala badai. Memikirkan hal ini, Bailey Zhentao tiba-tiba tampak berusia beberapa dekade. Aura jenderal yang bersemangat tinggi itu tiba-tiba melemah. Hal-hal yang terjadi dalam 6 bulan terakhir ini membuatnya merasa seperti berada dalam mimpi. Dia tidak percaya bahwa kediaman jenderal, yang begitu berkuasa setengah tahun yang lalu, telah jatuh ke kondisi seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Bailey Yuyan sebenarnya meninggal, kali ini, kekuatan kediaman jenderal sudah sangat berkurang. Kediaman jenderal hanya dapat mengandalkan Bailey Haoxuan. Untungnya, Bailey Haoxuan tidak berpartisipasi dalam kompetisi berburu keluarga kerajaan. Jika tidak, kediaman jenderal tidak akan punya apa-apa lagi. Itu tidak benar. Anda tahu, Putri Chen adalah bakat yang sedang meningkat. Hanya saja orang-orang di kediaman jenderal punya mata tapi tidak bisa melihat. Mata semua orang terus-menerus berpindah antara Bailey Hongzuang dan Bailey Haoxuan. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, nilai Bailey Haoxuan tidak bisa dibandingkan dengan Bailey Hongzuang. Setelah istirahat sejenak, Suanyuan Yutian berbicara, "Sekarang, mari kita tentukan 3 besar kompetisi berburu." Mengikuti kata-kata Suanyuan Yutian, suasananya berubah. Ini adalah momen paling menegangkan. Jika mereka bisa menjadi 3 teratas dalam kompetisi berburu keluarga kerajaan, mereka tidak hanya akan menerima banyak hadiah, nama mereka juga akan tersebar ke seluruh negeri Fengbo. Wajah Suanyuan Yutian menunjukkan senyuman tipis. Pertama, siapa yang mendapatkan kristal iblis serigala badai? Semua mata menteri tertuju pada Suanyuan Huan. Meskipun dia terluka parah, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan tempat pertama kecuali Suanyuan Huan. Situasi menjadi sangat aneh. Mata semua orang tertuju pada tubuh Suanyuan Huan, dan mata semua pembudidaya tertuju pada tubuh Bailey Hongzuang. Melihat pemandangan ini, ekspresi orang-orang di platform tinggi berubah. Apa maksudnya? Mungkinkah Bailey Hongzuang lah yang mendapatkan kristal iblis serigala Gale? Suanyuan Yutian dan Jiang Jinging bingung, sepertinya ada banyak variabel dalam kompetisi berburu ini. Saat berikutnya, Bailey Hongzuang perlahan berdiri. Di atas telapak tangan putih rampingnya, kristal iblis biru muncul secara mengesankan di tangannya. Kristal iblis biru memancarkan kilau mempesona di bawah sinar matahari, samar-samar memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Kristal iblis adalah inti dari kekuatan binatang iblis. Seluruh kekuatan Gale Wolf terkonsentrasi di dalamnya, jadi itu sangat berharga. Suanyuan Yutian dan yang lainnya segera menyadari bahwa kristal iblis itu milik serigala Gale. Baru setelah mereka melihat Bailey Hongzuang mengeluarkan kristal iblis serigala badai, semua orang percaya bahwa tempat pertama adalah milik Bailey Hongzuang. Bailey Hongzuang benar-benar menjadi juara pertama kompetisi berburu, ini sungguh luar biasa. Bahkan putra mahkota terluka parah oleh serigala Gale, tapi Bailey Hongzuang selamat dan sehat. Bukankah ini berarti Bailey Hongzuang lebih kuat dari putra mahkota? Ekspresi semua orang berubah. Sebelumnya, mereka belum pernah melihat kekuatan Bailey Hongzuang dengan mata kepala sendiri, jadi mereka masih ragu dengan hasilnya. Sekarang semuanya telah menjadi fakta yang tak terbantahkan, mereka tidak lagi memiliki keraguan sedikit pun. Sinar matahari menyinari sosok putih itu, samar-samar menyepuhnya dengan lapisan cahaya keemasan. Wajahnya yang lembut dan cantik dipenuhi senyuman tipis dan anggun, tidak sombong atau tidak sabar. Bahkan jika kejayaan tempat pertama jatuh padanya, dia tetap acuh tak acuh. Bab 161. Tempat pertama kompetisi berburu keluarga kerajaan sebenarnya adalah limbah kota kekaisaran yang terkenal. Keluarga jenderal ini benar-benar tidak memiliki pandangan ke depan. Apakah kamu tidak melihat ekspresi jelek di wajah Jenderal Bailey? Aku khawatir ususnya sudah berubah menjadi hijau karena penyesalan. Itu benar. Jika Bailey Hongzuang masih menjadi anggota rumah tangga jenderal, maka rumah tangga jenderal akan memiliki kejayaan yang tak terbatas. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana Jenderal Bailey, yang telah bijaksana sepanjang hidupnya, bahkan tidak dapat menangani masalah keluarga sekecil itu.
Petik 2. Meskipun suara semua orang lembut, samar-samar Bailey Zentao masih bisa mendengarnya. Faktanya, meski dia tidak mendengarkan, dia masih bisa memahami pikiran semua orang. Seorang jenius yang bisa membawa kejayaan bagi leluhurnya diusir begitu saja, saat ini, dia benar-benar bodoh di mata semua orang. Memikirkan hal ini, Bailey Zentao merasakan wajah lamanya memanas. Hasil Bailey Hongzuang hari ini adalah tamparan kejam di wajah mereka. Apa yang disebut pemborosan? Seseorang yang dengan mudah mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi berburu keluarga kerajaan disebut sia-sia. Lalu bagaimana dengan semua orang yang hadir? Di bawah tatapan seperti ini, Su Wanjing bahkan lebih malu. Semakin mulia Bailey Hongzuang saat ini, semakin malu mereka. Kasim menyerahkan kristal iblis di tangan Bailey Hongzuang kepada Suanyuan Yutian. Suanyuan Yutian melihat kristal iblis itu dan mengungkapkan ekspresi puas. Itu benar-benar kristal iblis serigala badai. Chen Wangfei benar-benar tidak sederhana. Bailey Hongzuang membungkuk, yang mulia terlalu baik. Melihat penampilan Bailey Hongzuang yang anggun dan sopan, hati semua orang dipenuhi dengan emosi. Ini benar-benar jenius. Setelah memastikan tempat pertama Bailey Hongzuang, para pembudidaya lainnya mengeluarkan kristal iblis yang mereka peroleh dari tempat berburu. Tempat kedua dan ketiga ditentukan berdasarkan jumlah kristal iblis. Suanyuan Huan sepenuhnya layak mendapat tempat kedua, sedangkan tempat ketiga adalah Cao Zifan. Cao Zifan juga sedikit terkejut dengan hasil ini, tapi dia segera mengerti. Kristal iblis ini diperoleh saat dia membantu Bailey Hongzuang menghadapi serigala neraka. Biasanya, dia membutuhkan banyak waktu untuk menemukan binatang iblis di pegunungan. Hanya ketika dia dikelilingi oleh binatang buas dia bisa mendapatkan begitu banyak kristal iblis dalam waktu sesingkat itu. Dia memiliki banyak kristal iblis, tetapi jumlah kristal iblis yang dimiliki Bailey Hongzuang lebih banyak daripada para pembudidaya manapun yang hadir. Bahkan Suanyuan Huan tidak bisa membandingkannya dengan dia. Setelah memilih 3 besar, Suanyuan Yutian segera membagikan hadiahnya. Bailey Hongzuang melihat telur binatang iblis di tangannya, dan senyuman perlahan muncul di bibirnya. Binatang peliharaannya ada di dalam cangkang telur. Telur binatang iblis bukan berarti binatang iblis itu baru saja lahir dan belum menetas, sebaliknya, penjinak binatang menggunakan metode misterius untuk menyegel binatang iblis muda itu. Binatang iblis biasa tidak akan bersedia menjadi hewan peliharaan iblis sama sekali. Oleh karena itu, mereka hanya bisa disegel terlebih dahulu, dan kemudian membiarkan tuan mereka membuat kontrak dengan binatang iblis, baru pada saat itulah binatang iblis akan keluar dari cangkangnya. Suanyuan Huan mendapat pil pembersih tulang, sedangkan Cao Zifan mendapat jamur teratai awan. Tatapan iri tertuju pada Bailey Hongzuang dan yang lainnya. Mulai hari ini dan seterusnya, nama mereka akan bergema di seluruh negeri Fengbo. Tepat ketika semua orang mengira kompetisi berburu kerajaan akan segera berakhir, 2 sosok perlahan berjalan ke platform tinggi dari jauh. Semua orang dengan curiga memandang kedua orang itu. Dengan pengalaman mereka, mereka secara alami dapat mengatakan bahwa identitas kedua orang itu tidak biasa. Salam, Yang Mulia. Bab 162. Keduanya adalah instruktur perekrutan sekolah air Azure. Suanyuan Huan memperkenalkan mereka kepada orang banyak. Mendengar tentang sekolah air Azure, wajah semua orang berubah. Para kultivator muda yang hadir memandang Lu Huaiyan dan Fu Hongbo dengan penuh harap. Sekolah air Azure terletak di perbatasan antara negara Fengbo dan negara Yanchu. Itu adalah sekolah yang khusus melatih para petani muda. Itu adalah tempat yang diimpikan oleh semua kultivator muda. Selama seseorang bisa menjadi anggota sekolah air Azure, itu adalah suatu kehormatan besar. Sekarang, selama seseorang mendengar seseorang mengatakan bahwa mereka adalah siswa sekolah air Azure, semua orang akan memandang mereka dengan kagum. Ada banyak orang jenius di sana dan sumber daya melimpah. Jika seseorang berkultivasi di sana, kecepatan kultivasinya akan jauh melebihi kecepatan berkultivasi di rumah. Namun, persyaratan perekrutan sekolah air Azure sangat tinggi. Hanya sejumlah kecil petani yang dapat bergabung. Setiap hari perekrutan,
sekolah air Azure akan mengirimkan instruktur untuk merekrut siswa. Jika instruktur merasa Anda sangat berbakat, mereka akan memberitahu Anda untuk pergi ke sekolah air Azure untuk berpartisipasi dalam penilaian. Dapat berpartisipasi dalam penilaian hanya merupakan kesempatan satu kali saja. Hanya dengan benar-benar lulus penilaian seseorang dapat menjadi anggota sekolah air Azure. Selain itu, ada pengecualian. Sekolah air Azure memiliki surat undangan, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Ketika seorang instruktur mengenali seorang kultivator dan memberi mereka surat undangan, kultivator tersebut tidak perlu mengikuti penilaian dan bisa langsung menjadi anggota sekolah air Azure. Siswa yang bisa mendapatkan surat undangan tentu sangat berbakat. Di usia muda, kekuatan mereka telah melampaui kultivator lain pada usia yang sama. Wajah muda mereka menunjukkan sedikit kegugupan. Kemunculan tiba-tiba dari instruktur perekrutan kemungkinan besar adalah seorang kultivator di antara mereka. Mungkin itu mereka. Setelah Lu Huaiyan dan Fu Hongbo muncul, pandangan Baili Hongzuang juga tertuju pada keduanya. Menurut reaksi Suanyuan Yutian dan yang lainnya, dia sudah mengerti bahwa tatapan tersembunyi yang dirasakan Xiao Hei dan Xiao Bai bukanlah dari keluarga kerajaan. Oleh karena itu, kemungkinan besar tatapan itu datang dari Lu Huaiyan dan Fu Hongbo. Lalu, dia dikepung oleh serigala neraka. Ini seharusnya menjadi pekerjaan kedua orang ini. Lu Huaiyan dan Fu Hongbo merasakan tatapan Baili Hongzuang, dan wajah mereka menunjukkan senyuman ramah. Baili Hongzuang memandang mereka berdua tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Dia tidak tertarik untuk tersenyum pada dua orang yang telah membahayakan dirinya. Melihat sikap Baili Hongzuang, Lu Huaiyan dan Fu Hongbo tidak peduli, sebaliknya, mereka berkata, "Yang mulia, kami berdua menemukan bibit yang bagus di kompetisi berburu ini." Mendengar ini, Suanyuan Yutian tersenyum. Dia tidak bisa tidak melihat Baili Hongzuang. Baili Hongzuang memiliki performa terbaik dalam kompetisi berburu kerajaan. Tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Awalnya, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membiarkan Huaner pergi ke Universitas Changlan untuk belajar. Dengan kekuatan Huaner, dia pasti akan bersinar di kompetisi berburu. Dia tidak menyangka penampilan Baili Hongzuang akan lebih berpengalaman. Kalau dipikir-pikir, kultivator yang dihargai Lu Huaiyan dan Fu Hongbo adalah Baili Hongzuang. Semua orang tiba-tiba mengerti. Pantas saja hadiah kompetisi berburu begitu melimpah. Ternyata Chang Lancol Lege juga ikut serta. Bab 163. Saya tidak tahu kultivator mana yang dipilih kedua mentor itu. Meski sudah mengetahui hasilnya, Suanyuan Yutian tetap bertanya. Putra mahkota Suanyuan Huan, pemuda dan gadis itu sangat baik. Lu Huaiyan berkata sambil tersenyum. Sao Zifan melihat ke arah yang ditunjuk Lu Huaiyan dan menunjuk dirinya sendiri dengan tidak percaya. Aku. Itu kamu. Lu Huaiyan menegaskan. Apakah itu kekuatan atau potensi? Suanyuan Huan sangat bagus, meskipun dia kurang memiliki sedikit tekad dan keuletan. Selama dia memasuki sekolah air Azure, semua ini tidak lagi menjadi masalah. Karena sekolah air Azure adalah tempat budidaya yang kejam, mereka akan menghilangkan masalah bunga rumah kaca sedikit demi sedikit. Kekuatan Sao Zifan hanya bisa dianggap rata-rata, namun karakternya benar-benar menjadi sorotan besar, yang membuat mereka sangat menghargainya. Selain Sao Zifan, gadis lainnya Jiang Hanyu juga sangat bersemangat. Dia tidak menyangka akan terpilih. Mata iri dan cemburu tertuju pada Sao Zifan dan Jiang Hanyu. Bisa diapresiasi oleh para mentor sekolah air Azure sungguh patut ditiru. Saya tidak tahu apakah Anda tertarik untuk berpartisipasi dalam penilaian sekolah air Azure. Fu Hongbo bertanya. Meskipun itu sebuah pertanyaan, dia tidak khawatir karena hampir tidak ada kultivator yang menolak kesempatan seperti itu. Benar saja, ketiganya, termasuk Suanyuan Huan, mengangguk setuju. Ini adalah peluang besar bagi mereka. Selama mereka bekerja keras untuk lulus penilaian, kecepatan kultivasi mereka akan meningkat pesat. Namun, semua orang memandang Baili Hongzuang dengan bingung. Penampilan terbaiknya adalah Baili Hongzuang. Mengapa kedua mentor itu tidak menyebut nama Baili Hongzuang?
Setiap orang memiliki ekspresi berbeda dan berbagai tebakan muncul di hati mereka. Mungkinkah Bailey Hongsuang menggunakan trik di bidang berburu untuk memenangkan tempat pertama, sehingga kedua mentor itu tidak tertarik padanya? Mata Su Wanjing tiba-tiba dipenuhi sedikit cahaya, dia merasa Bailey Hongsuang pasti menggunakan cara curang. Namun, momen berikutnya, tindakan kedua mentor tersebut membuat mata semua orang terbelalak. Hanya untuk melihat Lu Huaiyan dan Fu Hongbo perlahan berjalan di depan Bailey Hongsuang. Surat undangan berwarna ungu dengan stempel emas muncul dengan mengesankan. Nona Bailey, apakah Anda tertarik bergabung dengan sekolah air Azure? Fu Hongbo bertanya sambil tersenyum. Melihat surat undangan ungu, semua orang menghirup udara dingin. Surat undangan. Ini sebenarnya undangan dari sekolah air Azure. Bailey Hongsuang sebenarnya bisa mendapat undangan dari sekolah Changlan. Surat undangan adalah sesuatu yang dirindukan banyak petani bahkan dalam mimpi mereka. Namun, sebagian besar petani bahkan tidak berani memikirkannya. Pertanyaan kedua mentor itu sangat berbeda, bahkan putra mahkota Xuan Yuan Huan hanya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam penilaian perguruan tinggi, namun Bailey Hongsuang bisa langsung masuk perguruan tinggi. Tidak perlu tes. Kedua mentor telah memutuskannya. Semua orang akhirnya mengerti bahwa bukan karena kedua instruktur itu tidak menyukai Bailey Hongsuang, tetapi Bailey Hongsuang adalah sorotan sebenarnya. Terlalu luar biasa. Begitu berita ini keluar, aku bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan terkejut. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, Sao Sifan dengan cepat berubah menjadi kegembiraan yang tulus. Bailey Hongsuang sebenarnya tidak sederhana. Dia sebenarnya bisa mendapatkan apresiasi dari kedua mentornya. Senyuman Zhao Yunxi agak pahit. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam penilaian. Bab 164. Tidak tertarik. Bailey Hongsuang berkata dengan ringan. Fu Hongbo dan Lu Huaiyan sama-sama terkejut. Selalu ada orang lain yang meminta mereka untuk mengirimkan undangan. Ini adalah pertama kalinya mereka ditolak. Saat Bailey Hongsuang mengucapkan kata-kata ini, lingkungan sekitarnya menjadi sunyi, semua orang sepertinya telah melihat sesuatu yang sulit dipercaya dan mulut mereka terbuka lebar. Ini adalah kesempatan langka. Bailey Hongsuang sebenarnya menolak. Kamu tidak ingin bergabung dengan sekolah air Azure? Lu Huaiyan bertanya dengan ragu, mengapa? Bailey Hongsuang tampak acuh tak acuh, tidak ada alasan. Kamu membenci sekolah air Azure. Fu Hongbo sangat bingung. Dengan prestise sekolah air Azure, mustahil bagi seorang kultivator untuk menolak. Bailey Hongsuang menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak punya perasaan apapun terhadap sekolah air Azure, tapi aku membenci kalian berdua. Benci para guru. Mulut semua orang bergerak-gerak. Mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Alasan Bailey Hongsuang menolak bergabung dengan sekolah air Azure adalah karena dia membenci dua guru perekrutan. Pada akhirnya, apa yang dilakukan kedua guru ini hingga membuatnya kesal. Kamu membenci kami. Fu Hongbo dan Lu Huaiyan saling berpandangan. Jawaban Bailey Hongsuang membuat mereka bingung. Kurasa kita belum pernah bertemu sebelumnya. Bailey Hongsuang mengangkat alisnya dan terkekeh, apakah kamu yakin? Mendengarkan kata-kata Bailey Hongsuang, hati Fu Hongbo dan Lu Huaiyan berdebar kencang, apakah Bailey Hongsuang benar-benar menemukan mereka berdua hari itu? Kamu membuatku kesulitan lalu duduk kembali dan menonton pertunjukannya. Bagaimana rasanya? Bibir Bailey Hongsuang sedikit melengkung, suaranya yang dingin menunjukkan sedikit sarkasme. Pada saat ini, Fu Hongbo dan Lu Huaiyan tidak lagi ragu. Bailey Hongsuang benar-benar menemukan keduanya. Tidak hanya itu, dia bahkan tahu kalau serigala neraka itu diatur oleh mereka berdua. Setelah beberapa saat terkejut, Fu Hongbo dan Fu Qingluo mulai memahami betapa luar biasa Bailey Hongsuang. Jika itu adalah kultivator lain, mustahil bagi mereka untuk menemukannya, bahkan jika itu adalah serigala neter, mereka tidak meninggalkan petunjuk apapun, jadi secara logis, sangat mustahil bagi mereka untuk menemukannya. Bailey Hongsuang tidak hanya menemukannya, tetapi dia juga menghubungkan titik-titiknya.
Perasaan ini membuat mereka bertanya-tanya apakah merekalah yang menonton pertunjukan tersebut atau apakah Bailey Hongzuang yang menonton pertunjukan tersebut. Apakah ini benar-benar seorang gadis berusia 15 tahun? Ketelitiannya sungguh mengerikan. Tapi, mereka menyukainya. Sebagai guru sekolah air Azure, kejeniusan macam apa yang belum dia lihat? Sebaliknya, mereka tidak tertarik pada mereka yang mengikuti aturan. Yang paling mereka minati adalah orang mesum seperti Bailey Hongzuang. Itu benar, dia mesum. Alasan mengapa orang jenius disebut jenius adalah karena mereka memiliki sisi yang tidak normal. Bailey Hongzuang baru berada pada tahap awal alam eon misterius, namun dia masih dapat menemukannya ketika dia dikelilingi oleh serigala neraka. Seberapa abnormalkah kekuatan rohaninya? Hanya berdasarkan poin ini, potensi Bailey Hongzuang jauh lebih tinggi dari yang mereka duga sebelumnya. Tidak peduli apa, mereka berdua harus menipu Bailey Hongzuang agar bergabung dengan sekolah air Azure. Bailey Hongzuang mengalihkan pandangannya ke arah Suanyuan Yutian, yang berada di platform tinggi. Kaisar, bolehkah saya bertanya apakah kompetisi berburu kerajaan telah berakhir? Suanyuan Yutian mengangguk, ya. Mendengar ini, Bailey Hongzuang membungkuk, kalau begitu, saya pamit dulu. Dia selalu berpegang pada prinsip bahwa hidupnya ada di tangannya sendiri, bukan di tangan surga, apalagi orang lain. Meskipun dia tahu tindakan Fu Hongbo dan Fu Qingluo masuk akal, tes ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lakukan, itu adalah sesuatu yang langsung diberikan pihak lain padanya. Bab 165. Setelah mengatakan itu, Bailey Hongzuang berbalik dan meninggalkan tempat peristirahatan. Semua orang menatap tindakan Bailey Hongzuang. Bukankah ini terlalu kasar? Bailey Hongzuang langsung menolak undangan kedua mentor tersebut. Dia bahkan tidak repot-repot berbicara dengan mereka. Sepertinya identitasnya telah berubah. Wajah Suanyuan Yutian juga sedikit malu. Kompetisi berburu kerajaan memang telah berakhir. Perginya Bailey Hongzuang sekarang tidaklah salah. Namun, dari sudut pandang yang masuk akal, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk pergi. Mentor Lu, Mentor Fu. Suanyuan Yutian perlahan membuka mulutnya, dia adalah penguasa suatu negara. Dengan statusnya, dia tentu tidak perlu khawatir dengan ketidaksenangan keduanya. Hanya saja posisi Azure Sea School istimewa. Posisinya mengakar kuat, dan pengaruhnya bahkan lebih besar. Banyak ahli datang dari Azure Water School, meskipun tujuan sekolah air Azure adalah untuk membudidayakan para pembudidaya, mereka tidak meminta siswanya melakukan apapun. Namun seluruh siswa Azure Water School akan berterima kasih kepada alma maternya. Jika terjadi sesuatu pada alma maternya, mereka tidak akan melepaskannya. Beberapa pembudidaya yang menjadi ahli tiada taraf bahkan akan membantu sekolah air Azure dengan menyumbangkan sumber daya budidaya. Inilah hubungan antara memberi makan dan kembali. Justru karena inilah meskipun sekolah air Azure tampak hanyalah sekolah biasa, hubungannya rumit dan rumit. Sedikit pergerakan di satu bagian dapat mempengaruhi keseluruhan situasi. Bahkan Suanyuan Yutian tidak mau menyinggung sekolah air Azure, lagi pula, negeri Fengbo juga mempunyai banyak penggarap dari sekolah air Azure. Selain itu, Suanyuan Huan sedang bersiap untuk pergi ke sekolah air Azure untuk belajar. Semua orang mengira Lu Huaiyan dan Fu Hongbo akan marah setelah melihat reaksi Bailey Hongzuang. Namun, reaksi keduanya juga di luar dugaan semua orang. Keduanya masih tersenyum di wajah mereka saat mereka melihat ke arah Suanyuan Yutian. Selamat Kaisar. Banyak bibit bagus di generasi muda, kami berdua masih ada urusan yang harus diselesaikan, jadi kami pamit dulu. Petik 2. Suanyuan Yutian melihat reaksi keduanya dan tahu bahwa mereka tidak marah. Sebaliknya, mereka malah lebih tertarik pada Bailey Hongzuang. Dia mengangguk, karena kalian berdua ada urusan, maka aku tidak akan menahanmu. Lu Huaiyan dan Fu Hongbo mengangguk berulang kali. Mereka segera mengejar Bailey Hongzuang. Apakah aku melihat sesuatu? Bailey Hongzuang menolak bergabung dengan sekolah Changlan, dan para guru sekolah Changlan benar-benar mengejarnya. Petik 2. Bahkan jika kekuatan Bailey Hongzuang tidak buruk, kedua mentor itu tidak harus terlalu haus akan bakat, bukan?
Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Saya tidak mengerti sama sekali. Semua orang saling memandang. Reaksi Bailey Hongzuang aneh, tetapi reaksi kedua guru itu bahkan lebih aneh lagi. Mungkinkah mereka benar-benar sedang terburu-buru dan tidak berbisnis? Semakin Bailey Hongzuang menolak, semakin banyak kedua mentor yang ingin mengundangnya. Melihat kedua guru itu pergi dengan tergesa-gesa, seolah-olah mereka takut tidak dapat meyakinkan Bailey Hongzuang, kerumunan itu terdiam. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Mereka sangat ingin masuk Changlancol Lege, tetapi mereka masih harus mendapatkan persetujuan dari mentor mereka. Bailey Hongzuang hanyalah seorang bos besar, yang lain harus memintanya pergi. Kesenjangan antar manusia terlalu besar. Meski wajah para menteri tidak berubah, hati mereka juga sangat terkejut. Bailey Hongzuang ini bertentangan dengan surga. Bab 166. Selamat kepada Jenderal Bailey, putrimu sungguh luar biasa. Li Chengqian berkata sambil tersenyum. Semua orang terdiam. Kata-kata Li Chengqian membuat marah Bailey Zhentao. Bailey Zhentao mendengus dan mencibir. Perdana Menteri Li tidak perlu mengkhawatirkan putriku, aku semakin penasaran dengan wajah putrimu. Saat kata-kata ini keluar, wajah Li Chengqian juga menjadi jelek. Bailey Zhentao telah kehilangan seorang putri hari ini, tetapi situasi Li Yuyue tidak lebih baik. Li Chengqian juga mendengus dingin, menjentikkan lengan bajunya dan pergi dengan perasaan tidak senang. Bailey Zhentao dengan dingin menatap Li Chengqian. Li Chengqian selalu ingin melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Dia ingin melihat bagaimana Li Chengqian akan menangani masalah Li Yuyue. Bailey Hongzuang keluar dari Gunung Luoxia. Lu Huaiyan dan Fu Hongbo mengikuti di belakangnya. Nona Bailey, selama Anda bergabung dengan sekolah air Azure saya, kecepatan kultivasi Anda akan jauh lebih cepat. Berkultivasi sendiri selalu sepi. Banyak siswa di sekolah. Kalian bisa berteman dan belajar satu sama lain. Bailey Hongzuang memutar matanya dan menatap dua orang di belakangnya. Dia terdiam dan berkata, saya sudah bilang, saya tidak tertarik. Apakah tidak ada tempat untuk bercocok tanam? Sekalipun kamu tidak tertarik, kamu masih bisa pergi dan melihatnya. Fu Hongbo tertawa. Hati Bailey Hongzuang dipenuhi dengan ketidakberdayaan yang mendalam. Jika dia tidak mengetahui identitas kedua orang ini, dia akan curiga bahwa mereka adalah pedagang manusia. Omong-omong, bagaimana kamu menemukan kami? Lu Huaiyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia masih tidak percaya kekuatan spiritual Bailey Hongzuang dapat menemukan mereka. Mungkin Bailey Hongzuang punya kemampuan lain. Tidak memberitahumu. Bailey Hongzuang mengangkat bahu dan terus berjalan ke depan. Lu Huaiyan dan Fu Hongbo tidak peduli, jarang sekali menemukan bibit yang menarik, mereka tidak keberatan meluangkan waktu. Sampai Bailey Hongzuang naik kereta, dia yakin kedua orang ini tidak akan terus mengikutinya. Tuan, mereka masih berada di luar gerbong. Mata Xiao Hei bersinar dengan cahaya ceria, meskipun kedua orang ini telah membahayakan tuannya, dia harus mengakui bahwa kedua orang ini cukup menyenangkan untuk diajak bermain. Mendengar ini, Bailey Hongzuang membuka tirai dan melihat ke kedua sisi gerbong. Dia melihat Lu Huaiyan dan Fu Hongbo di kedua sisi gerbongnya, dengan kelincahan mereka, mengikuti kereta bukanlah masalah sama sekali. Setelah menutup tirai, Bailey Hongzuang menutup matanya untuk beristirahat, mengabaikan dua orang di luar. Di luar rumah Pangeran Chen, Bailey Hongzuang perlahan turun dari kereta, sementara Lu Huaiyan dan Fu Hongbo masih menatapnya sambil tersenyum. Nona Bailey, pikirkan baik-baik. Jangan menyerah pada kesempatan ini. Fu Hongbo tertawa, simpan surat undangan ini untukku. Begitu suaranya turun, Lu Huaiyan dan Fu Hongbo menghilang di depan Bailey Hongzuang dengan kecepatan kilat. Melihat surat undangan ungu di tangannya, Bailey Hongzuang terdiam. Apakah pria yang tidak bisa diandalkan itu benar-benar instruktur rekrutmen Universitas Changlan? Menyimpan surat undangan itu, Bailey Hongzuang kembali ke kamarnya. Dia juga perlu memahami masalah-masalah di Changlancol Lege. Lu Huaiyan dan Fu Hongbo berjalan di jalanan kota kekaisaran. Keduanya menghela nafas pada saat bersamaan.
Sungguh tidak mudah mengirimkan surat undangan. Ini pertama kalinya, Lu Huaiyan berkata dengan emosi. Bab 167. Menurutku, dia tidak menolak sekolah air Azure. Dia hanya tidak senang karena kita menarik perhatian serigala neraka. Masalah ini sungguh tidak baik. Ekspresi Fu Hongbo acuh tak acuh. Gadis ini bukan orang yang pelit, dia tidak akan keberatan. Dari sikap Baili Hongzuang terhadap Zhao Yunxi, terlihat bahwa jika dia adalah orang yang pelit, maka dia tidak akan membiarkan Zhao Yunxi pergi. Lu Huaiyan mengangguk sedikit, ini adalah salah satu hal yang dia kagumi dari Baili Hongzuang. Berita tentang Baili Hongzuang yang memenangkan tempat pertama dalam kompetisi berburu kerajaan menyapu seluruh kota kekaisaran seperti angin. Setiap orang yang mendengar berita ini tercengang. Ini benar-benar kuda hitam. Sebelumnya, beberapa orang menduga bahwa tempat pertama adalah Suan Yuanhuan, beberapa orang menduga bahwa tempat pertama adalah Baili Yuyan, tetapi tidak ada yang mengira bahwa Baili Hongzuang akan memenangkan tempat pertama. Bekas sampah telah berubah. Baili Hongzuang menggunakan kekuatannya sendiri untuk memberitahu semua orang bahwa dia tidak sia-sia. Dalam kompetisi berburu kerajaan, Baili Hongzuang sepenuhnya menghapus gelar sampah. Namun, sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutan berita ini, berita ledakan lainnya mengejutkan semua orang hingga mereka tidak bisa menutup mulut. Guru sekolah air Azure secara pribadi mengirimkan undangan, tetapi Baili Hongzuang sebenarnya menolaknya. Bahkan jika Hongzuang menolak, kedua guru itu tidak marah dan terus membujuk Baili Hongzuang. Apa yang mendominasi? Inilah yang benar-benar mendominasi. Sementara semua pembudidaya masih memutar otak untuk masuk ke sekolah air Azure, Baili Hongzuang sudah mempertimbangkan apakah akan pergi atau tidak. Dengan perbandingan ini, kesenjangan terungkap sepenuhnya. Untuk sementara, Baili Hongzuang menjadi pusat perhatian, jalanan dan gang semuanya membicarakan tentang Baili Hongzuang. Keindahan nomor 1 di kota kekaisaran, dokter jenius nomor 1 di negeri Fengbo, dan jenius yang diundang oleh sekolah air Azure. Ketiga lingkaran cahaya ini terkonsentrasi pada satu orang, guncangannya belum pernah terjadi sebelumnya. Lu Huaiyan dan Fu Hongbo mendengarkan diskusi orang-orang, mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Baili Hongzuang. Namun semakin mereka mengerti, semakin mereka menyadari bahwa Baili Hongzuang tidaklah sederhana. Seorang gadis yang telah hidup dengan gelar sampah selama 15 tahun, tiba-tiba menjadi begitu cerdas dan masih bisa begitu tenang. Temperamen ini saja sudah cukup membuat orang merasa khawatir. Mereka tidak tahu mengapa Baili Hongzuang bertahan sampai sekarang, tetapi untuk mampu menanggung pelecehan yang tidak beralasan selama 15 tahun, dan mengubahnya menjadi motivasi, betapa uletnya hati. Lu Huaiyan dan Fu Hongbo saling berpandangan. Mereka meremehkan Baili Hongzuang. Baili Hongzuang ini, di masa depan, dia pasti tidak akan sederhana. Baili Hongzuang milik Fu Fufu, milik Baili Hongzuang, Baili Hongzan, Baili Hongzuang, milik Baili. Sebab, 15 tahun dikutuk dan dihina telah melatihnya untuk memiliki hati yang ulet. Dia memiliki semua kualifikasi yang seharusnya dimiliki oleh orang kuat. Lu Huaiyan mengangguk. Kali ini, kami menemukan gadis yang luar biasa. Keduanya tersenyum satu sama lain, hati mereka semakin bertekad untuk merekrut Baili Hongzuang. Baili Hongzuang memiliki pemahaman tertentu tentang sekolah air Azure dari pengurus rumah tangga. Sebelumnya, dia selalu bersembunyi di rumah jenderal, dia bahkan tidak tahu tentang budidaya, apalagi sekolah air Azure. Bab 168. Ribuan tahun yang lalu, Baili Hongzuang mengetahui tentang sekolah-sekolah besar. Meskipun sekolah tidak bisa dibandingkan dengan keluarga budidaya, mereka memang bisa mempromosikan budidaya para petani. Lagi pula, hanya setelah melihat lebih banyak orang jenius barulah seseorang dapat memahami kekurangannya sendiri dan membangkitkan semangat juangnya. Jika tidak, budidaya seseorang akan stagnan. Guru, sekolah Changlan ini adalah tempat yang bagus untuk dikunjungi. Xiao Hei berkata sambil tersenyum. Baili Hongzuang awalnya bermaksud untuk keluar dan mendapatkan pengalaman. Budidaya secara damai tidak kondusif bagi pembangunan.
Yang dia butuhkan adalah lebih banyak lawan, untuk menembus batas kemampuannya lagi dan lagi. Bergabung dengan sekolah Changlan, Bailey Hongzuang dapat bertemu dengan banyak kultivator hebat, dan kultivasi serta pengalaman di sekolah tersebut tidak akan berkurang. Tampaknya lebih nyaman daripada bercocok tanam sendirian. Bailey Hongzuang mengangguk sedikit, sekolah Changlan memang bagus, tapi ini masih bukan alasan saya ingin pergi. Keesokan harinya, matahari bersinar, burung berkicau, dan bunga harum. Bailey Hongzuang sedang berkultivasi di dalam ruangan, tetapi seorang pelayan datang membawa kabar bahwa guru sekolah Changlan telah datang berkunjung. Mendengar berita ini, Bailey Hongzuang mengangkat alisnya. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa itu pasti dua pria kemarin. Aula depan Istana Chen. Ketika Bailey Hongzuang datang ke ruang depan, dia melihat Lu Huaiyan dan Fu Hongbo sedang makan makanan ringan dan minum teh, sesekali saling memuji. Kedua pria ini benar-benar tidak memperlakukannya sebagai orang luar. Ah, Nona Bailey telah datang. Melihat Bailey Hongzuang, wajah Lu Huaiyan menunjukkan senyuman. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan setelah berpikir semalaman. Masih sama. Bailey Hongzuang berkata dengan ringan. Fu Hongbo meletakkan tehnya dan berdiri, ekspresi menggoda di wajahnya berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh keseriusan yang kental. Saya tahu alasan mengapa Anda tidak mau bergabung dengan sekolah Changlan adalah karena ujian kami. Kami memang salah dalam hal ini, hanya saja kekuatan yang kamu tunjukkan sangat menarik perhatian kami, jadi kami ingin menguji kedalamanmu lebih jauh. Untuk ini, kami minta maaf padamu. Mata Fu Hongbo tulus dan serius. Sebagai orang yang lebih tua, ia merasa tidak ada salahnya meminta maaf kepada generasi muda. Lagi pula, jika hal semacam ini terungkap padanya, dia akan sangat tidak bahagia. Saya harap Anda tidak mengingatnya. Mulut Lu Huaiyan membentuk senyuman tipis, mereka sangat memahami bahwa sebagai seorang gadis muda yang telah diintimidasi selama lebih dari 10 tahun, harga dirinya sama sekali tidak boleh diinjak-injak. Tindakan mereka jelas tidak sopan di mata Bailey Hongzuang. Permintaan maaf Lu Huaiyan di luar dugaan Bailey Hongzuang, dia tidak menyangka mereka berdua akan datang untuk meminta maaf padanya besok pagi. Sebagai mentor sekolah air Azure, yang menjadi incaran banyak orang, dia sebenarnya meminta maaf padanya. Dalam hal ini, ia hanya merasa tidak senang karena dijadikan sasaran pemeriksaan pihak lain, namun ia juga tahu bahwa sebagai calon, pemeriksaan seperti itu sangatlah wajar. Di dunia ini di mana yang kuat memangsa yang lemah, peraturan selalu ditulis oleh yang kuat, dan yang lemah hanya bisa mematuhinya. Namun, ketika Lu Huaiyan dan dua orang lainnya dengan tulus meminta maaf padanya, mau tak mau dia merasa sedikit tersentuh di hatinya. Senyuman muncul di bibir Bailey Hongzuang. Aku minta maaf atas sikapku sebelumnya terhadap kalian berdua. Karena Lu Huaiyan dan yang lainnya sudah bertindak sejauh ini, dia tentu saja tidak akan mempertahankannya. Dia mengagumi kemurahan hati pihak lain. Bab 169. Mulut Bailey Hongzuang bergerak-gerak saat melihat sikap keduanya berubah begitu cepat. Bahkan cara mereka menyapanya berubah dalam waktu singkat. Jarang sekali kedua orang ini serius. Mata hitam pekatnya dipenuhi dengan senyuman tipis. Dia lebih terbiasa dengan sikap Fu Hongbo. Karena menurut kalian itu lumayan, aku akan minta dapur menyiapkan lebih banyak untuk kalian. Bailey Hongzuang berkata dengan ringan. Haha. Kamu benar-benar tahu cara melakukan sesuatu. Fu Hongbo tertawa. Dalam sebulan, kamu akan melapor ke Azure Water School. Jangan terlambat. Lu Huaiyan memperingatkan. Bailey Hongzuang sedikit mengangguk. Saya akan melapor tepat waktu. Karena itu masalahnya, kami harus pergi. Berkultivasi dengan giat, kami akan menunggumu di sekolah air Azure. Kata Fu Hongbo sambil tersenyum. Oke. Bailey Hongzuang baru saja mengirim Fu Hongbo dan Lu Huaiyan pergi ketika dia melihat Zhao Zifan dan Zhao Yunxi di pintu masuk Istana Chen. Saat Zhao Zifan melihat Bailey Hongzuang, dia melambaikan tangannya dan berkata, Bailey Hongzuang. Bailey Hongzuang mengangkat alisnya, dia tidak mengira Zhao Zifan akan datang mencarinya.
Kompetisi berburu kerajaan baru saja berakhir dan semua orang harus memulihkan diri di rumah. Kamu mencariku. Sao Zifan mengangguk. Perusahaan perdagangan Tianxiang mengadakan lelang hari ini. Saya mendengar bahwa ada banyak harta karun di dalamnya. Yunxi dan aku kebetulan lewat dan ingin bertanya apakah kamu tertarik. Lelang. Mata Baili Hongzuang bergerak dan senyum cerah muncul di wajahnya. Saya juga akan pergi dan melihatnya. Di benua Sengsuan, jika seorang kultivator ingin mencari sesuatu yang mereka butuhkan, selain pergi ke toko, ada cara lain, yaitu dengan mengikuti pelelangan. Barang-barang yang dilelang di pelelangan semuanya berhubungan dengan pembudidaya. Nilai barang yang muncul di sini seringkali jauh lebih tinggi daripada di toko, tapi harganya juga akan lebih tinggi. Baili Hongzuang sangat tertarik dengan lelang ini. Dia mungkin bisa membeli apa yang dia butuhkan. Yang paling tidak dia miliki saat ini adalah senjata yang berguna, pedang biasa tidak akan berhasil. Hal ini terlihat dari fakta bahwa pedangnya langsung digigit oleh Raja Serigala Neraka. Lelang akan dimulai pukul 3 sore. Kita akan bertemu di perusahaan perdagangan Tianxiang. Sao Zifan berkata sambil tersenyum. Baili Hongzuang mengangguk, ini masih pagi dan masih ada waktu lama sebelum pelelangan dimulai. Dia harus kembali dan melihat telurnya dulu. Tadi malam, dia begitu sibuk mempelajari berita tentang Azure Water College sehingga dia lupa tentang telur monster itu. Sekarang dia memikirkannya, dia juga ingin tahu monster peliharaan macam apa itu. Kembali ke rumah, Baili Hongzuang mengeluarkan telur binatang iblis itu. Telur binatang iblis itu tingginya hanya 20 cm dan seluruhnya berwarna putih. Segel yang rumit dan misterius muncul di sana, inilah kekuatan segelnya. Baili Hongzuang juga memiliki pemahaman tertentu tentang seni mengendalikan binatang, tetapi melihat segel pada telur itu, dia tidak bisa menahan cemberut. Tuan, menurutku segel ini tidak biasa, kata Xiao Hei. Xiao Bai mengangguk, menurutku monster yang tersegel di dalamnya bahkan lebih tidak biasa. Aku bisa merasakan fluktuasinya. Xiao Hei dan Xiao Bai juga merupakan tipe monster. Hanya saja mereka tidak tahu monster macam apa mereka. Monster tidak seperti manusia. Mereka memiliki hierarki yang ketat, monster level rendah akan tunduk pada monster level lebih tinggi dari lubuk hati mereka. Meskipun bola bulu hitam dan putih tidak mengetahui monster jenis apa mereka sangat jelas bahwa level mereka tidak rendah. Bab 170. Sudah sangat berharga bagi keluarga kerajaan untuk bisa memberi hadiah pada telur binatang iblis biasa, dan mereka benar-benar memberi hadiah pada hewan peliharaan iblis yang sangat kuat. Matanya yang jernih tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Baili Hongzuang awalnya tidak memiliki banyak harapan untuk telur binatang iblis ini. Lagi pula, hewan peliharaan iblis yang kuat pasti tidak bisa diperoleh di negeri Fengbo. Bahkan jika memang ada, itu pasti bukan gilirannya. Sekarang tampaknya, situasinya tampak berbeda dari yang dia bayangkan. Menurut pendapat saya, kemungkinan besar keluarga kerajaan tidak mengetahui keunikan telur binatang iblis ini. Karena ada kekuatan khusus pada telur binatang iblis ini yang menyembunyikan fluktuasi hewan peliharaan iblis. Hanya kita yang bisa merasakannya, kata Xiao Bai. Sudut mulut Baili Hongzuang sedikit terangkat. Dalam hal itu, saya telah menerima tawaran besar. Petik 2. Meskipun dia masih belum tahu apa itu binatang iblis itu. Namun, Baili Hongzuang sudah tahu bahwa level binatang iblis ini pasti tidak rendah. Hewan peliharaan iblis yang berbeda memiliki kekuatan yang berbeda pula. Potensi mereka juga berbeda. Jika level hewan peliharaan iblis itu sangat rendah, maka tidak peduli bagaimana tuannya memberinya makan. Prestasi hewan peliharaan iblis itu terbatas. Karena potensi sudah membatasi segalanya. Jika level binatang iblis itu lebih tinggi, kemudian ia memiliki cukup ruang untuk pertumbuhan. Itu bisa memberikan lebih banyak bantuan kepada tuannya. Baili Hongzuang tidak lagi ragu-ragu. Dia langsung memotong jarinya dengan pisau. Dia mengeluarkan setetes esensi darah dan meneteskannya ke telur binatang iblis. Saat setetes darah menetes ke bawah, tanda pada kulit telur dengan cepat mekar dengan cahaya kuning cerah. Itu membuat mata Baili Hongzuang terpesona. Untungnya,
Saat itu siang hari. Jika saat itu malam hari, cahaya ini mungkin akan menarik perhatian semua orang. Setetes esensi darah itu mengikuti goresan segelnya. Kemanapun ia melewatinya, segelnya dengan cepat menghilang. Saat darah berhenti mengalir, segelnya telah hilang sepenuhnya. Darah merembes ke dalam telur binatang iblis. Itu menyatu dengan dahi binatang iblis itu. Kaca, kaca. Suara pecahnya kulit telur terdengar. Baili Hongzuang, Xiao Hei, dan Xiao Bai memandang dengan rasa ingin tahu ke dalam cangkang telur. Mereka semua sangat penasaran dengan jenis binatang iblis apa ini. Hal pertama yang muncul adalah cakar putih bersih. Cakar berbulu itu penuh kelucuan. Kemudian, cangkang telurnya hancur total, dan kepala berbulu muncul di depan Baili Hongzuang. Menguasai. Suara kekanak-kanakan memasuki telinga Baili Hongzuang, penuh dengan ketergantungan dan rasa ingin tahu. Sudut mulut Baili Hongzuang bergerak-gerak saat dia melihat hewan peliharaan di depannya. Ini adalah binatang iblis kuat yang kamu bicarakan. Sejalan dengan pandangannya, sesosok tubuh berbulu putih sedang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Sekilas, jelas tidak ada bedanya dengan anjing peliharaan. Sekali pandang saja sudah cukup untuk meluluhkan hati seorang wanita. Namun, ini jauh dari gambaran yang Baili Hongzuang bayangkan. Dia berpikir bahwa hewan peliharaan iblis tingkat tinggi ini setidaknya memiliki citra yang perkasa dan mendominasi, tetapi ketika anjing putih kecil ini berdiri, dia takut dia akan ditertawakan sampai mati bahkan sebelum dia bisa bergerak. Xiao Hei dan Xiao Bai juga memandang makhluk putih di depan mereka dengan heran. Gambar ini juga berbeda dari apa yang mereka berdua bayangkan. Xiao Bai bergerak ke depan makhluk putih itu. Dia dengan hati-hati melihat penampilan hewan peliharaan iblis itu. Dalam kesannya, sepertinya tidak ada binatang iblis yang terlihat seperti ini. Xiao Hei tiba-tiba menunjuk ke dahi hewan peliharaan iblis itu dan berkata, "Tuan, lihat. Ada kata raja tertulis di dahinya." Mendengar itu, Baili Hongzuang meraih hewan peliharaan iblis itu dan melihat ke dahi hewan peliharaan iblis itu. Benar saja, ada sebuah kata yang tertulis dengan jelas di dahinya, raja. Tapi melihat kata raja dan melihat gambar hewan peliharaan iblis, Baili Hongzuang hanya merasa itu sangat lucu. Raja macam apa ini? Raja anjing. Baili Hongzuang terdiam. Bab 171. Xiao Hei dan Xiao Bai tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar dua kata, Raja Anjing. Ini terlalu lucu. Tuan, mungkin hewan peliharaan iblis ini masih dalam masa pertumbuhan dan tidak menyukai citranya. Mungkin itu harimau. Xiao Hei berkata lagi. Baili Hongzuang mengamati binatang peliharaan itu, ada keraguan di matanya. Saya harap begitu. Semua binatang iblis hanya terlihat lucu ketika mereka baru saja lahir, tetapi tidak ada karakteristik lain yang terlihat. Mungkin si kecil ini juga akan menjadi orang yang luar biasa di masa depan. Lagi pula, Xiao Hei dan Xiao Bai bisa merasakan bahwa levelnya tidak rendah. Apakah kamu tahu binatang iblis macam apa orang ini? Baili Hongzuang bertanya. Dia telah melihat banyak binatang iblis, tapi pada dasarnya semuanya adalah binatang iblis dewasa. Dia benar-benar tidak tahu banyak tentang binatang iblis yang baru saja lahir ini. Xiao Hei dan Xiao Bai saling berpandangan, lalu menggelengkan kepala. Kami juga tidak tahu. Baili Hongzuang kemudian bertanya pada hewan peliharaan iblis itu, binatang iblis jenis apa kamu? Binatang iblis biasa tidak dapat membuka mulutnya untuk berbicara bahasa manusia, kecuali kekuatan mereka mencapai tingkat tertentu dan dapat berubah menjadi bentuk manusia. Namun, ada hubungan erat antara hewan peliharaan dan tuannya, dan mereka dapat berkomunikasi melalui kekuatan mental. Karena itulah hewan peliharaan dan tuannya dapat memiliki pemahaman yang cukup secara diam-diam. Hewan peliharaan itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, saya tidak tahu. Mendengar jawaban ini, Baili Hongzuang tidak terkejut. Si kecil ini sangat menyedihkan, itu disegel tidak lama setelah ia lahir, dan ia bahkan tidak tahu jenis binatang iblis apa itu. Ini bukanlah sebuah masalah. Selama ia tumbuh dewasa, semua orang secara alami akan tahu jenis binatang iblis apa itu. Di masa depan, kita adalah keluarga.
Bailey Hongzuang membelai kepala hewan peliharaan itu dan berkata sambil tersenyum tipis. Tuan, beri nama pada si kecil ini. Xiao Hei berkata sambil tersenyum. Bailey Hongzuang berpikir sejenak dan berkata, sebut saja Baisi. Dia percaya bahwa binatang iblis dengan kata, raja di dahinya tidak akan lemah. Dinamakan White Lion tidak akan mengurangi statusnya. Ketika Bailey Hongzuang selesai menamai Baisi, dia menyadari bahwa Xiao Hei dan Xiao Bai sedang menatapnya dengan kebencian. Matanya yang jernih dipenuhi dengan sedikit kejutan. Kenapa kalian berdua menatapku seperti itu? Tuan, mengapa Anda tidak begitu baik ketika memberi kami nama? Mata Xiao Hei dipenuhi kebencian. Nama umum seperti itu jelas merupakan noda dalam hidupnya. Jelas sekali dia tidak terlalu mencintai kita. Entah berapa banyak anjing yang memiliki nama yang sama, kata Xiao Bai dengan marah. Dulu, saat masih berada di Chaos Ring, diharapkan suatu saat bisa membuat namanya dikenal di seluruh dunia. Memikirkan namanya saat ini, rasanya air mata pahit. Xiao Bai. Nama ini terdengar lemah tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Binatang iblis terkenal di dunia petinju sebenarnya bernama Xiao Bai. Itu terlalu tidak tahu malu. Mendengar kebencian Xiao Hei dan Xiao Bai, mulut Bailey Hongzuang bergerak-gerak. Keduanya terlalu serius. Sebuah nama hanyalah nama kode. Namun, dia mengerti bahwa kedua orang ini tidak akan menanggapinya sama sekali jika dia mengatakan itu. Mungkin bukan itu masalahnya. Aku sudah memikirkan nama grup yang sangat mendominasi untuk kalian berdua, kata Bailey Hongzuang sambil tersenyum. Apa nama? Xiao Bai dan Xiao Hei bertanya dengan mata terbelalak. Iblis ganda hitam dan putih. Bailey Hongzuang mengangkat alisnya. Bagaimana? Bukankah itu perkasa dan mendominasi? Xiao Hei dan Xiao Bai berhenti dan memutar mata mereka dengan shock. Biasa saja. Bab 172. Bailey Hongzuang menginstruksikan para pelayan untuk menyiapkan makanan untuk singa putih. Binatang iblis biasanya perlu makan banyak, dan singa putih sudah lama tidak makan, jadi dia sudah lapar. Melihat makanannya, singa putih dengan penuh semangat menggosok kaki Bailey Hongzuang, lalu terjun ke dalam makanan tersebut. Namun, ketika wanita dan kedua binatang itu melihat nafsu makan singa putih yang mengejutkan, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Oh tidak, ada anak hilang lainnya. Mulut Bailey Hongzuang bergerak-gerak. Xiao Hei dan Xiao Bai sudah bisa makan banyak, tapi dia tidak menyangka singa putih akan makan lebih banyak daripada gabungan keduanya. Membeli sumber daya budidaya saja sudah merupakan jurang maut baginya, dan sekarang dia harus membesarkan 3 anak hilang, tidak peduli berapa banyak uang yang dia hasilkan, itu tidak akan cukup untuk dibelanjakan. Memikirkan hal ini, Bailey Hongzuang mau tidak mau mengeluarkan kristal iblis. Kristal iblis ini bisa digunakan untuk banyak hal. Kebetulan sore ini ada lelang, kenapa kita tidak mengambil beberapa pil untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Saat Bailey Hongzuang sedang memikirkan pil apa yang akan dilelang, mata White Lion yang bersinar sudah tertuju pada kristal iblis di tangan Bailey Hongzuang. Singa putih menyerahkan makanan di belakangnya dan berjalan ke sisi Bailey Hongzuang, berkata dengan suara kekanak-kanakan, "Tuan, saya menginginkannya." Mendengar ini, Bailey Hongzuang mengangkat alisnya. "Kamu ingin kristal setan?" Singa putih mengangguk. "Ya." Bailey Hongzuang tampak bingung, meskipun dia tidak tahu mengapa White Lion menginginkan kristal iblis, karena dia menginginkannya, maka dia akan memberikannya. Dia mengambil kristal iblis dan meletakkannya di depan White Lion. Wanita dan kedua binatang itu memandang singa putih dengan bingung. Orang ini tidak mungkin bisa menyerap energi kristal iblis di usia semuda itu, kan? Xiao Bai bertanya. Kristal iblis adalah inti dari budidaya binatang iblis yang telah berkultivasi hingga tingkat tertentu dapat secara langsung menyerap energi dalam kristal iblis untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Namun, hal ini bukanlah tugas yang mudah. Energi di dalam kristal iblis sangat keras. Hanya Demon Beast yang sangat kuat yang bisa melakukan itu. Kristal iblis yang diperoleh Bailey Hongzuang kali ini tidak lemah. Meski ia dan Xiao Hei bisa langsung menyerapnya, Baisi masih muda dan tubuhnya tidak bisa menahan kekuatan seperti itu.
Aku tidak tahu. Kita akan mengetahuinya setelah kita memeriksanya, jawab Xiao Hei. Bahkan jika kita bisa menyerapnya, kita tidak akan bisa menyerap banyak. Karena Baisi telah mengambil inisiatif untuk memintanya, seharusnya tidak ada masalah. Ketika White Lion melihat Fey Crystal, kegembiraan di matanya meningkat. Dia bergegas maju dan menggigitnya. Kaca. Suara tajam terdengar saat permukaan kristal iblis hancur. Baisi menjulurkan lidah merahnya dan menyerap semua cairan dalam kristal iblis ke dalam tubuhnya. Kemudian, ia menelan cangkang kristal iblis ke dalam perutnya. Setelah menghabiskan kristal iblis, Baisi menjilat sudut mulutnya dan terus makan dengan puas. Sial, itu tidak mungkin. Xiao Hei berseru kaget. Berapa umur orang ini? Dia benar-benar memakan seluruh kristal iblis. Seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Xiao Bai tampak bingung, mereka belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Mata Bai Li Hongzuang yang seperti batu giok hitam bersinar terang. Melihat tubuh berbulu itu, sudut bibirnya membentuk senyuman cerah. Hanya dengan melihat tindakan Baisi, dia sudah bisa memastikan bahwa lelaki kecil ini tidak sederhana. Kristal iblis yang dia berikan kepada Baisi sebelumnya adalah milik serigala bawah. Binatang iblis yang belum mencapai alam Xiantian tidak akan mampu menyerap energi dalam kristal iblis. Berapa umur Baisi? Agar ia dapat memakan seluruh kristal iblis dan tetap aman dan sehat, ini membuktikan bahwa titik awalnya sangat tinggi. Dia percaya bahwa dia benar-benar telah mengambil harta karun kali ini. Bab 173. Berpikir sampai di sini, suasana hati Bai Li Hongzuang sedikit membaik. Hanya berdasarkan poin ini, membesarkan anak hilang lainnya tidak sia-sia. Dalam sekejap mata, sudah waktunya pelelangan dimulai. Bai Li Hongzuang merapikan sedikit dan menuju ke perdagangan Tianxiang. Ketika rakyat jelata melihat Bai Li Hongzuang muncul, wajah mereka bersinar karena kegembiraan. Saat ini, orang paling terkenal di negeri Fengbo adalah Chen Wangfei. Awalnya, 3 jenius paling terkenal di kota kekaisaran adalah Xuan Yuanhuan, Bai Li Yuyan, dan Li Yuyue. Oleh karena itu, semua orang mengira apakah itu Xuan Yuanhuan, Bai Li Yuyan, atau Li Yuyue. Mereka adalah pasangan serasi di surga. Namun, sampah seperti inilah yang dipandang rendah oleh semua orang. Sekarang, lingkaran cahayanya telah jauh melampaui para jenius aslinya. Dia menggunakan fakta untuk membuktikan kepada semua orang siapa jenius sejati. Beberapa kultivator muda bahkan memperlakukan Bai Li Hongzuang sebagai idola mereka. Saat itu, Bai Li Hongzuang dipermalukan. Sekarang Bai Li Hongzuang mampu melakukannya, mengapa mereka tidak bisa melakukannya? Dalam waktu singkat, para petani muda mulai berkultivasi. Mereka sangat yakin bahwa sampah pun mampu membuka lembaran baru. Terlebih lagi, itu bukan sampah sungguhan. Ketika Bai Li Hongzuang tiba di perdagangan Tianxiang, Zhao Zifan dan Zhao Yunxi sudah ada di sana. Melihat Bai Li Hongzuang, Zhao Zifan segera tersenyum dan berjalan ke sisi Bai Li Hongzuang. Hongzuang, kamu datang. Bai Li Hongzuang sedikit mengangguk, kamu datang lebih awal dariku. Kami baru saja tiba beberapa waktu yang lalu. Zhao Zifan tersenyum cerah. Bulan depan, aku akan berpartisipasi dalam ujian sekolah air Azure. Ayahku menyuruhku datang dan melihat apakah ada yang aku perlukan. Bai Li Hongzuang tiba-tiba mengerti. Tatapannya menyapu orang lain di aula. Cukup banyak anak muda yang hadir. Barang-barang yang muncul di pelelangan lebih baik daripada barang-barang di toko. Jika dia bisa menemukan sesuatu yang cocok untuk dirinya sendiri, itu yang terbaik. Pada saat yang sama, mata semua orang tertuju pada Bai Li Hongzuang. Mereka tidak bisa mengabaikan Bai Li Hongzuang meskipun mereka menginginkannya. Hari ini, Bai Li Hongzuang masih mengenakan gaun putih. Temperamennya yang halus tidak salah lagi. Wajah cantik dan sempurna itu tampak sempurna dari segala sudut. Hanya dengan berdiri di sana, itu sudah menjadi pemandangan yang tak terlupakan. Lihat, Bai Li Hongzuang juga ada di sini. Saya tidak tahu apakah Bai Li Hongzuang telah menerima undangan sekolah Changlan. Dia bisa menolak kesempatan bagus seperti itu, keberaniannya sungguh tidak kecil. Menurutku, Pangeran Chen adalah orang yang paling cerdas di seluruh kota kekaisaran.
Aku tidak percaya dia bisa menikah dengan pelacur seperti itu. Kalau saja aku mengetahuinya lebih awal, aku pasti sudah pergi ke kediaman jenderal untuk melamar. Petik 2. Mendengar perkataan orang ini, semua orang setuju. Kebangkitan Bailey Hongzuang sepenuhnya membuktikan bahwa kediaman jenderal memiliki mata tetapi gagal untuk melihat, bahkan keluarga kekaisaran pun tidak lebih baik. Hanya saja karena status keluarga kekaisaran, tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Yang Mulia Putra Mahkota benar-benar menderita kerugian besar kali ini. Seorang pria tertawa, pagi ini, saya mendengar bahwa wajah Li Yuyue juga bermasalah. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menunjukkan ekspresi penasaran. Apa masalahnya? Zhao Yunxi memandang Bailey Hongzuang dan Shao Zifan sambil tersenyum. Saya juga mendengar bahwa wajah Li Yuyue telah berkembang pesat. Sekarang dia bahkan dapat mengubah namanya menjadi Li Mazi, haha. Bab 174. Aku bertanya-tanya kenapa dia tidak keluar menemui orang karena dia biasanya sombong dan angkuh seperti burung merak. Jadi itu karena dia tidak bisa bertemu orang. Layani dia dengan benar. Aku sudah lama tidak menyukai tingkah lakunya, menurutku Yang Mulia Putra Mahkota tidak akan menikahi wanita berwajah penuh bopeng. Petik 2. Zhao Yunxi tersenyum sangat puas. Penampilan Li Yuyue yang flamboyan biasanya terlalu menjijikkan. Bibir Bailey Hongzuang membentuk senyuman tipis, tapi dia tidak menanggapi. Tetapi ini adalah pertunangan kedua Yang Mulia Putra Mahkota. Jika dibatalkan lagi, maka Shao Zifan sedikit terkejut. Jika hal ini menyebar, bukankah Yang Mulia Putra Mahkota akan menjadi lelucon? Jika pertunangan itu dibatalkan lagi dan dia menjadikan wanita lain sebagai putri mahkota, maka pertunangan Yang Mulia Putra Mahkota akan dianggap sebagai kejutan besar di negeri Fengbo. Berbicara tentang ini, semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Bailey Hongzuang dan diam-diam menghela nafas. Yang Mulia Putra Mahkota benar-benar menderita kerugian besar kali ini. Tidak lama kemudian, Suan Yuan Huan juga muncul di pelelangan. Namun, saat dia masuk ke aula, Suan Yuan Huan merasakan tatapan aneh semua orang. Wajah yang biasanya sombong itu kehilangan sedikit rasa puas diri dan digantikan dengan sedikit ketidakberdayaan. Dia tidak mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi berburu kerajaan dan tunangannya mengalami masalah seperti ini. Sebelum dia datang, dia mendengar ayah kekaisaran dan ibu kekaisaran mendiskusikan apakah akan membatalkan pertunangan lagi. Rasa tidak berdaya muncul di hatinya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa dia sangat tidak beruntung akhir-akhir ini. Semuanya tidak beres. Orang-orang yang awalnya berbicara sembarangan menutup mulut mereka dan aula yang ramai langsung menjadi sunyi. Bailey Hongzuang menilai lelang perusahaan perdagangan Tianxiang. Aula terang itu cukup luas untuk menampung ratusan orang. Perabotannya sederhana dan indah, sekali melihat dan orang akan tahu bahwa harganya tidak murah, tetapi tidak mencuri perhatian. Garis pandang Bailey Hongzuang berbalik dan mendarat di sisi kiri aula. Disitulah tempat penyimpanan barang lelang. Kalian tunggu aku di sini. Aku akan pergi ke aula. Bailey Hongzuang tiba-tiba berkata. Shao Zifan memandang Bailey Hongzuang dengan heran, kamu ingin menjual harta karun. Bailey Hongzuang tersenyum dan mengangguk, benar. Tetapi jika Anda menjual harta karun sebelum pelelangan dimulai, Anda hanya dapat tiba tepat waktu untuk pelelangan berikutnya, kamu tidak akan tiba tepat waktu untuk pelelangan ini. Tidak apa-apa, aku akan melihatnya dulu. Senyuman Bailey Hongzuang masih sama. Alasan dia tidak menerima harta adalah karena hartamu tidak cukup berharga. Jika hartamu mempunyai nilai yang cukup, meskipun tidak dapat tiba tepat waktu. Senior, Bailey Hongzuang meninggikan suaranya dan memanggil lagi. Bang, orang tua itu terbangun oleh suara itu dan dagunya membentur meja. Ayo, orang tua itu mengusap dagunya dan berkata dengan marah, siapa yang mengganggu tidur orang tua ini? Bab 175. Orang tua itu awalnya terengah-engah karena marah, tetapi setelah melihat Bailey Hongzuang, matanya bersinar dengan sentuhan keheranan. Dia menyentuh beberapa helai janggut di dagunya dan berkata, gadis yang cantik. Tapi, nak, kamu justru mengganggu tidur lelaki tua ini. Bukankah itu terlalu kasar?
Bailey Hongzuang mengangkat alisnya, matanya menunjukkan sedikit kelicikan. Dari ekspresi lelaki tua itu, dia sudah bisa melihat bahwa lelaki itu tidak marah. Senior, tidur di jam kerja sepertinya lebih tidak pantas kan? Ekspresi lelaki tua itu berubah. Batuk-batuk, lelaki tua ini hanya memejamkan mata. Siapa bilang aku sedang tidur? Tapi kamu dengan jelas mengatakan bahwa aku mengganggu tidurmu. Orang tua itu melihat sekeliling, langsung mengabaikan kata-kata Bailey Hongzuang. Nak, apa yang ingin kamu jual? Biarkan aku melihatnya, tapi aku khawatir itu tidak akan tiba tepat waktu untuk lelang hari ini. Petik 2. Mendengar ini, Bailey Hongzuang mengeluarkan botol porselen putih dari tas Qiankunnya dan meletakkannya di depan lelaki tua itu. Lelaki tua itu memandangi botol porselen putih itu, matanya dipenuhi sedikit ketertarikan. Biasanya, botol porselen putih ini berisi pil obat. Mengambil botol porselen putih, lelaki tua itu membukanya, dan aroma obat yang kuat memenuhi udara. Ini, pil pembersih tulang. Wajah lelaki tua itu dipenuhi sedikit keterkejutan. Pil pembersih tulang, pil obat kelas 2, memiliki efek membersihkan sumsum. Tubuh setiap orang dipenuhi dengan kotoran, dan pil pembersih tulang dapat mengeluarkan kotoran tersebut, membuatnya lebih mudah untuk mendekati energi roh dan meningkatkan kecepatan kultivasi. Meskipun kualitas pil pembersih tulangnya tidak tinggi, di seluruh negara Fengbo, hanya ada satu alkemis yang menguasai resep pil ini. Karena itu, pil pembersih tulang jarang terlihat. Kali ini, hadiah juara kedua kompetisi berburu kerajaan telah membuat banyak petani iri. Siapa sangka gadis kecil di hadapannya ini ternyata meminum 3 pil pembersih tulang sekaligus. Dia bahkan tidak perlu berpikir, selama dia membawa pil pembersih tulang ini ke pelelangan, itu pasti akan menjadi sorotan pelelangan. Bailey Hongzuang menganggukkan kepalanya dengan ringan, senior memiliki mata yang bagus. Mendengar jawaban Bailey Hongzuang, pandangan lelaki tua itu terhadap Bailey Hongzuang berubah. Alkemis adalah eksistensi khusus di benua Sengsuan. Bailey Hongzuang mampu mengeluarkan pil obat membuktikan bahwa ada seorang alkemis di belakangnya, dan mampu mengeluarkan 3 pil tulang pembaptisan membuktikan bahwa ada seorang alkemis yang kuat di belakangnya. Karena itu, posisi Bailey Hongzuang di hati lelaki tua itu tiba-tiba meningkat. Orang seperti ini, kamu harus membentuk karma baik dengannya. Gadis kecil, bagaimana aku harus memanggilmu? Orang tua itu bertanya. Bailey Hongzuang tersenyum. Saya Bailey Hongzuang. Mendengar nama Bailey Hongzuang, ekspresi lelaki tua itu membeku, jadi gadis kecil di depannya ini adalah Bailey Hongzuang yang menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Jadi itu Chen Wangfei. Orang tua itu terkekeh. Orang tua ini adalah Su Hongyuan, Anda bisa memanggil saya Penatua Su. Penatua Su, Bailey Hongzuang menangkupkan tangannya dan berkata, saya ingin tahu apakah pil pembersih tulang saya dapat tiba tepat waktu untuk pelelangan ini. Su Hongyuan mengangguk, tentu saja bisa tiba tepat waktu. 3 pil pembersih tulang sudah cukup untuk menjadi sorotan lelang. Chen Wangfei, jangan khawatir. Pasti bisa mendapatkan harga tinggi. Orang tua ini yang akan membuat keputusan. Rumah lelang saya tidak akan mengambil 1 sen pun dari Anda. Mata Bailey Hongzuang yang jernih dan cerah bersinar dengan sedikit keterkejutan. Dia buru-buru melambaikan tangannya, itu tidak akan berhasil, biaya yang harus dibayar harus dibayar. Su Hongyuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, penambahan 3 pil pembersih tulang ini akan cukup untuk meningkatkan lelang rumah lelang Tianxiang saya ke tingkat yang benar-benar baru. Kami akan dapat menarik lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam pelelangan, hanya titik ini saja sudah cukup untuk melampaui biayanya.